ekorku. Kalendai mengangguk. Dirinya juga merasa sangat kelelahan setelah dibawa menghilang oleh energi asing yang tidak diketahui jenisnya apa. Kelelahan Kalendai bukanlah lelah karena energi di dalam tubuhnya terkuras akibat energi asing itu, melainkan lelah karena tidak mampu mengeluarkan energi apapun dari dalam tubuhnya. Ketika proses di mana simbol aneh berbentuk lingkaran melilit tubuhnya dan tubuh Wahna, Kalendai merasakan seolah dirinya sedang berada di ruang hampa. Tidak ada apapun yang terlihat kecuali warna putih. Sejauh mata memandang, seluas persepsi tersebar, yang tampak hanyalah warna putih. Tapi posisi yang dirasakan Kalendai bukanlah diam di tempat, melainkan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, kecepatan yang tidak terbayangkan. Bahkan saking cepatnya, dirinya sampai kesulitan untuk bernapas maupun mengedipkan mata. Apa yang dialami Kalendai pada dasarnya sama dengan apa yang dialami Wahna. Namun karena Wahna adalah bagian dari energi asing itu sendiri, dampak yang ditimbulkan hanyalah gigitan semut, tidak lebih. Namun, ada satu hal yang belum diketahui oleh Wahna, bahwa teleportasi tidak dapat dilakukan di dalam ruang besar altar 4 pilar. Teleportasi yang dimaksud adalah keluar atau masuk ke dalam ruang altar 4 pilar itu. Jika berpindah tempat di dalam ruang yang sama, tentu saja hal itu masih dapat dilakukan. Itulah mengapa ketika Wahna hendak melakukan teleportasi ke lorong semula dirinya muncul, Wahna sempat tertegun dengan bingung. Karena tidak terjadi apapun setelah dirinya membayangkan lorong tujuannya untuk berpindah tempat. Namun dalam sepersekian detik berikutnya, simbol aneh berbentuk lingkaran bertindak cepat dari yang tercepat, membawanya hingga ke tempat dirinya berada saat ini. Dalam anggukannya, Kalendai kemudian melihat Wahna membuat gerakan aneh pada jari jemari kedua tangannya. Begitu mulut Kalendai membuka dengan maksud untuk bertanya, dia melihat cahaya kecil berwarna biru keunguan muncul dari kedua ujung jari telunjuk Wahna yang telah menyatu. Tidak lama setelah itu, Wahna menghentakkan jari telunjuknya ke atas sedikit. Seketika cahaya biru keunguan di ujung jari melesat ke atas setinggi 5 meter dari tanah, menyebar, dan membentuk kubah setengah lingkaran dengan radius 10 meter, bersinar sedikit cemerlang, lalu menghilang setelahnya dalam sekejap mata. Heh, sapa Wahna sambil melambaikan tangannya melewati wajah Kalendai yang terpana. Terbangun dari kebingungannya, Kalendai berseru kemudian. Kamu, bagaimana kamu bisa membuat formasi array? Bukankah kubah barusan adalah formasi array? Yang mengatakan bahwa kubah barusan adalah bokong putri ketua sekte siapa? Sahut Wahna tanpa menoleh, meledek Kalendai karena pernah mengintip putri ketua sekte Dasa Mulia. Kalendai mendengus begitu mendengar ucapan Wahna, tapi kemudian mengabaikan ledekan temannya itu. Dirinya kembali fokus dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkannya. Wahna, kamu bisa membuat formasi array? Ulang tanya Kalendai, dirinya merasa sulit untuk percaya bahwa orang sekuat dan semuda temannya ini memiliki dua fokus kemampuan dalam satu waktu. Tidak berbeda dengan daratan limbah, bahwa setiap jenis kemampuan akan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Selain kemampuan dalam menggunakan kekuatan atau bela diri, terdapat sebagian orang yang fokus pada kemampuan meramu obat atau sering disebut dengan alchemist, dan ada pula yang fokus pada kemampuan membuat susunan array. Namun, seperti yang telah diketahui oleh semua orang, bahwa kemampuan alchemist dan membuat susunan array adalah keahlian yang sangat jarang peminatnya. Tingkat kesulitan dan kerumitan dari dua jenis kemampuan itu, menyebabkan sebagian besar orang lebih cenderung fokus pada kemampuan bela diri. Oleh karena itu, tidak jarang bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan alchemist atau ahli dalam membuat susunan array, akan sangat dihormati oleh semua orang, bahkan oleh orang-orang kuat dan terpandang sekalipun. Semakin tinggi level kemampuan alchemist atau kemampuan membentuk susunan array, maka semakin tinggi pula status orang itu di mata banyak orang. Tapi, sepanjang yang Kalendai ketahui, tidak pernah dirinya melihat atau mendengar seseorang yang memiliki dua kemampuan sekaligus, seperti hanya teman yang sedang membuat perapian di depannya ini. Apalagi jika melihat usia temannya ini tidak jauh berbeda dengan dirinya, meski dirinya 4 tahun lebih tua. Adalah mustahil rasanya untuk percaya begitu saja jika tidak melihatnya sendiri. Sedikit, sahut Wahna singkat. Meski jawaban Wahna sangat singkat, Wahna tidak mengetahui sejauh mana pengetahuan Kalendai tentang susunan array. Dirinya belum tahu dengan pasti seperti apa kemampuan ahli array yang ada di daratan wajah. Tapi jika melihat susunan array teleportasi yang ada di kuil merah menyala di dalam reruntuhan kota mati, Wahna dapat berasumsi bahwa kemampuan ahli array di daratan wajah jauh lebih baik daripada ahli array yang dijumpainya di daratan limbah. Kota Kademangan Tirtalor tidak jauh berbeda dengan kota Kademangan Tirtawetan. Kota Kademangan Tirtalor juga memiliki luas yang nyaris serupa. Hanya tata letak dan beberapa hal khusus yang membedakan. Berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan lainnya juga menjadi bagian dari hiruk pikuknya kota sepanjang waktu. Di pusat kota, tampak sebuah manor berdiri kokoh dengan megah dan mendominasi. Dua gapura manor yang besar penuh dengan ukiran naga cakar 3. Menjadi satu-satunya dari semua gapura pintu gerbang yang ada. Warna kuning sebagai warna utama manor, juga menjadi yang paling terlihat di antara semua bangunan yang ada di sekitarnya. Adalah Manor Naga Bumi, nama dari manor yang memiliki pengaruh besar di berbagai wilayah ini, tidak hanya sekedar manor sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat berlatih bela diri bagi orang-orang yang ingin menjadi murid. Dengan kata lain, siapapun yang menjadi murid dari Manor Naga Bumi ini adalah pengawal atau penjaga dari pemilik manor. Selain sumber daya yang akan diperoleh, menjadi murid dari Manor Naga Bumi tentunya akan meningkatkan statusnya di mata orang-orang. Di dalam ruang utama manor, dua orang lelaki tua duduk dengan ekspresi berang di wajahnya. Panggil si Merawut ke sini. Pinta salah seorang lelaki tua kepada seorang pemuda di depannya. Pemuda yang tidak lain adalah tuan muda keluarga naga, Diam Fat, bergegas menjawab. Baik, ayah. Tidak menunggu lama, Diam Fat datang kembali bersama si Merawut dan seorang pria setengah baya, Lik Opahujen. Salam, Patriark Fat. Sapa si Merawut dan Lik Opahujen secara bersamaan seraya membungkukkan badan. Shima Fat, Patriark keluarga naga sekaligus ayah dari Diam Fat, menatap ke arah Lik Opahujen. Bertanya kemudian untuk memastikan apa yang didengarnya dari putra semata wayangnya yang tampan membahana. Katakan padaku tentang orang itu. Lik Opahujen menarik napas lalu berkata untuk menjawab. Patriark, bocah itu sangat kuat dan ketik. Bocah? Selah Shima Fat sambil mengerutkan keningnya,
menghentikan ucapan Li Kaopahujen seketika. Benar, Patriark. Orang itu masih berusia 17 tahun. Sambung Li Kaopahujen mempertegas ucapan sebelumnya. Menoleh ke arah Diam Fat, tatapan ketidakpercayaan terlihat jelas pada sorot mata Shima Fat. Melihat ini, Diam Fat berkata menegaskan kembali, menjawab keraguan ayahnya. Orang itu memang masih muda. Ayah. Menggeser tatapannya ke arah Li Kaopahujen. Shima Fat meminta Li Kaopahujen untuk melanjutkan meskipun dirinya tetap tidak percaya. Pasalnya, dua orang bawahan yang merupakan bagian dari salah satu orang kepercayaannya, tidak pernah kembali hingga laporan dari putranya. Diam Fat, didengarnya hari ini. Melihat tatapan tajam yang diarahkan kepadanya, Li Kaopahujen segera bercerita panjang lebar. Dari bagaimana salah seorang rekannya yang mati dalam sekali banting oleh pemuda tidak dikenal itu, hingga dirinya yang dipukul terbang tinggi ke langit. Bahkan saking tingginya, dia tidak dapat menafsirkan seberapa jaraknya. Semuanya di luar dugaan kami, Patriark. Apalagi usia tulang orang itu masih sangat muda. Kata Li Kaopahujen mengakhiri ceritanya. Shima Fat menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi dengan mendengus, dengusan yang sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Li Kaopahujen. Bagi Shima Fat, satu-satu yang dia percaya dari apa yang baru saja didengarnya adalah kebodohan Li Kaopahujen dalam bertindak. Adalah tidak mungkin membunuh seorang tahap Raja Alam hanya dengan satu kali bantingan fisik belaka. Jika dipenggal, mungkin pikiran Shima Fat masih dapat menerimanya meski terkesan melebih-lebihkan. Tapi yang disebutkan barusan adalah dibanting, benar-benar lelucon. Siapapun akan merasa sulit untuk dapat mempercayai cerita Li Kaopahujen. Dan seandainya orang yang disebutkan itu adalah seorang jenius tiada tara, melawan dan memukul Li Kaopahujen dengan 3 orang lainnya yang berada pada tahap Raja Alam tingkat menengah, adalah mungkin dari sudut pandang pemikiran Shima Fat. Tapi jika hal itu dilakukan dalam satu kedipan mata dan tanpa penggunaan energi apapun, bahkan hingga mengakibatkan Li Kaopahujen dan ketiga orang lainnya terbang tinggi jauh ke ketinggian angkasa, membuat Shima Fat ingin tertawa terbahak-bahak selama seminggu lamanya. Menggeser pandangannya ke arah Simrawut, lalu berkata dengan nada yang cenderung hampir tertawa. Bagaimana denganmu? Baru saja Simrawut menceritakan bagaimana dirinya dilempar hingga puluhan kilometer oleh sebuah bersin. Shima Fat dan seorang lelaki tua lainnya langsung saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Shima Fat dan lelaki tua yang merupakan adiknya itu benar-benar tidak habis pikir dengan orang-orang yang bersama putra tunggalnya itu. Cerita Li Kaopahujen saja sudah membuatnya akan terpingkal tanpa akhir yang jelas. Tapi Simrawut sudah membuat lelucon pada awal kalimatnya. Simrawut dan Li Kaopahujen saling melirik diam-diam. Di dalam hati, mereka tidak tahu harus ikut tertawa atau menangis saat ini. Orang yang mereka ceritakan memang memiliki kekuatan yang sulit diprediksi dan di luar akal sehat mereka. Bahkan dengan sangat jelas, Simrawut melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Hang Weisberg dilemparkan begitu saja. Belum lagi dengan Hang Honok yang kekuatannya lebih tinggi daripada Hang Weisberg, dipenggal dengan jentikan jari setelah dibanting berulang kali tanpa jeda. Bab ke-397. Setelah tawa dua orang lelaki tua itu mereda, Shima Fat melambaikan tangan kepada Simrawut, tanda agar Simrawut melanjutkan ceritanya. Mengangguk ragu-ragu, Simrawut melanjutkan ceritanya. Setelah melapor kepada Tuan Muda Diam Fat, Hang Honok, Hang Weisberg, dan saya mengejar bocah itu yang keluar dari gerbang utara Kademangan Tirtawetan. Tampak ekspresi sedikit serius muncul di wajah Shima Fat dan adiknya mendengar cerita Simrawut kali ini. Tapi begitu cerita Simrawut sampai pada bagaimana Hang Weisberg dilemparkan begitu saja, senyum mulai muncul di wajah kedua lelaki tua itu. Dan tepat ketika cerita Simrawut sampai pada adegan di mana Hang Honok dibanting berulang kali hingga mati, tawa liar langsung meledak dari Shima Fat dan adiknya. Hahaha, kamu memang pandai sekali bercerita. Apakah kamu tidak ingin bekerja di rumah opera milik Haushi? Tanya Shima Fat, meledek Simrawut karena sama sekali tidak mempercayai semua hal yang baru saja disampaikan Simrawut kepadanya. Beralasan bagi Shima Fat berpikir demikian. Hang Honok dan Hang Weisberg adalah dua orang eksistensi kaisar alam yang tangguh. Apalagi dengan Hang Honok, salah seorang tangan kanannya ini memiliki teknik yang luar biasa menakutkan. Adalah mustahil dengan semua cerita Simrawut jika Hang Honok sampai tidak mampu berbuat apapun, dan apalagi sampai dibanting sesuka hati. Semuanya terlalu mengada-ada dan sangat melebih-lebihkan bagi Shima Fat dan lelaki tua yang berada di sebelahnya. Kakak Shima, apakah aku perlu bertindak? Tanya lelaki tua yang merupakan adik Shima Fat, Kau Shifat. Shima Fat menggelengkan kepalanya dengan sisa senyum di wajah. Tidak perlu. Kita harus mempersiapkan kedatangan 3 orang tetua sekte Bajuldowo. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Mereka sudah tiba di kota Kademangan Tirtalor ini. Masalah bocah yang disebutkan tadi. Berhenti sejenak, Shima Fat menggelengkan kepalanya lagi, masih sulit baginya untuk percaya bahwa semua yang baru saja didengarnya bukanlah lelucon. Biar ulun Kam Huang yang menangani masalah Diam Fat. Lanjut Shima Fat, kembali menggelengkan kepala dengan senyum di wajah. Hao Shifat mengangguk, lalu berkata dengan nada sedikit lebih hikmat. Aku dengar 3 tetua sekte Bajuldowo ini membawa kedua muridnya. Ini kesempatan bagi Diam Fat untuk menang naga bumi kita. Menoleh ke arah Diam Fat, Shima Fat berkata serius. Diam, kamu harus pandai-pandai mengambil hati kedua murid sekte Bajuldowo itu. Jika hubungan kita sangat baik, maka segala sesuatu akan lebih mudah untuk kita melebarkan sayap lebih jauh. Baik, ayah. Jawab Diam Fat dengan wajah berseri. Selain bisa dekat dengan para murid sekte Bajuldowo yang terhormat, ayahnya telah mengirim murid Menar yang kuat untuk menghadapi pemuda desa yang meresahkan dan telah mempermalukannya. Adalah karena pemuda itu pula dirinya harus pergi ke Menar Naga Bumi dengan segera. Jika tidak, ditakutkan dirinya akan menjadi bulan-bulanan pemuda desa itu di kota Kademangan Tirtawetan. Kakak, apakah kita akan bekerja sama dengan para tetua ini untuk menemukan ruang harta itu? Tanya Hao Shifat, memastikan dugaannya tentang rencana Shima Fat atas pertemuannya dengan para tetua sekte Bajuldowo. Shima Fat menyeringai. Tentu saja kita akan bekerja sama dengan mereka. Tapi jika kita yang lebih dulu menemukan pintu masuknya, apakah kita harus memberitahu mereka? Mengerti dengan apa yang diucapkan Shima Fat? Kau Shifat tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kakak. Aku tidak menyangka kamu punya rencana yang cukup brilian. Aku tidak akan bertindak begitu bodoh dengan memberitahu mereka begitu saja.
Jika aku melakukannya, tidak menutup kemungkinan kita hanya mendapat sisa dari harta yang kita temukan. Ucap Shimafat dengan kilau licik ketika matanya berkedip. Hao Shifat mengangguk, sangat setuju dengan pernyataan Shimafat, tapi dirinya kemudian bertanya dengan penasaran. Lalu apakah kita akan terus mencoba mendekati para tetua ini? Tentu saja. Jangan sampai membuat mereka kecewa di menah naga bumi kita. Memiliki hubungan dengan sekte baju Dou adalah pintu masuk bagi kita untuk menuju kejayaan. Sahut Shimafat. Ada tekad dalam nada suaranya. 1 minggu kemudian, Wahna dan Kalendai telah keluar dari kedalaman hutan Tirtalor. Posisi keduanya saat ini berada di jalan utama menuju kota Kademangan Tirtalor. Sepanjang perjalanan di kedalaman hutan Tirtalor menuju jalan utama, Wahna tidak menggunakan teleportasi sama sekali. Selain dirinya ingin mengenal lebih jauh tentang daratan wajah, persepsinya terus menyebar dalam setiap napasnya. Tujuannya adalah untuk mencari keberadaan adik perempuannya. Dirarahmu. Meski dirinya dapat merasakan keberadaan dalam jarak yang cukup jauh, hal itu adalah gambaran secara umum. Kemampuan untuk mendeteksi aura secara khusus dan sangat detail masih cukup terbatas baginya pada jarak tertentu. Sama halnya dengan teknik mata dewa yang selalu menjadi andalannya. Dirinya dapat melihat sesuatu dalam jarak hingga hampir 100 km. Namun, apa yang dilihat Wahna adalah seperti persepsinya, yakni gambaran secara umum, tidak dapat melihat secara detail pada sesuatu yang dituju. Kecuali pada jarak jangkau sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperbolehkan teknik mata dewa saat ini, yang mana jarak jangkaunya hampir menyamai jarak jangkau persepsi dalam mengetahui detail sesuatu. Bahkan, pada jarak 3 hingga 5 km, Wahna dapat melihat detail mikro dari sebuah keberadaan apabila teknik mata dewa diaktifkan. Fokus pada jalan utama, Wahna mendapati bahwa jalan yang dilalui cukup berliku dengan medan yang tidak merata. Kadang terus menanjak dan kadang terus menurun. Bahkan dalam salah satu kondisi medan yang seperti itu, masih terdapat tikungan yang sangat tajam. Mirip jalan di Gunung Gumitir, pikir Wahna di benak, mengingat salah satu jalur yang ada pada suatu tempat di bumi. Meski tidak menggunakan teleportasi, Wahna dan Kalendai tidak sepenuhnya berjalan kaki. Terkadang mereka melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, dan terkadang terbang melayang untuk beberapa waktu dengan kecepatan rendah. Dan setiap kali ada orang yang lewat, Wahna dan Kalendai akan turun, melewati mereka, dengan harapan dapat menemukan suatu petunjuk setelah berpapasan. 12 hari kembali berlalu begitu saja. Posisi Wahna dan Kalendai mendekati rumah kosong yang pernah dirasakan dan dibicarakan sebelumnya. Begitu hendak melewati rumah kosong yang terletak pada jarak sekitar 1 km dari tepi jalan, Wahna menghentikan langkah kakinya. Seperti biasa, Kalendai segera mengambil sikap siaga dan waspada. Tangan kanannya sudah berada tepat di atas punggung tangan kirinya, bersiap menghunus pedang dari cincin penyimpanan. Menoleh ke kiri, Wahna berkata kepada Kalendai melalui telepati. Apakah ada orangnya di dalam rumah kosong itu? Kalendai mendekatkan punggungnya ke belakang Wahna dengan pandangan waspada ke depan. Menjawab dengan suara setengah berbisik. Sepanjang yang aku tahu, tidak ada. Wahna mengerutkan kening dan menyela ucapan Kalendai. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa rumah kosong itu sering digunakan untuk istirahat? Bukan di dalam rumah, tapi di sekitar rumah. Jawab Kalendai yang matanya berkeliaran ke sekeliling. Wahna memiliki keinginan untuk menampar kepala teman konyolnya ini. Dengan sangat jelas dia mendengar bahwa Kalendai mengatakan hal itu. Tapi sekarang malah berkelit dengan alasan yang mendekati. Sialan. Batin Wahna mengumpat Kalendai. Rumah itu dikabarkan sudah ada sejak ribuan tahun. Dan katanya menjadi tempat tinggal salah satu tetua sekte penyembah iblis. Imbu Kalendai dengan suara setengah berbisik, sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Wahna yang kesal terhadapnya. Wahna menaikkan salah satu alisnya begitu mendengar kata iblis. Kita ke sana. Kalendai tertegun. Dirinya berpikir ada sesuatu yang akan menyerang hingga dirinya mengambil sikap waspada pada level tertinggi di antara yang tinggi. Tapi ternyata, temannya ini hanya mengajaknya untuk pergi ke rumah kosong itu. Dengan cemberut Kalendai bertanya penasaran. Untuk apa kamu ke rumah kosong itu? Aku sudah pernah ke sana dan tidak ada apapun selain puing tidak berguna. Wahna tidak menjawab. Ia tetap melangkahkan kakinya dengan santai seolah tidak mengetahui apapun yang ada di sekitarnya. Begitu akan sampai di dekat rumah kosong yang dituju, terdengar suara sedih dan tangis dari seorang wanita yang memohon pengampunan. Wahna dan Kalendai berhenti pada jarak sekitar 600 meter dari rumah kosong yang tertutup deretan batang pohon besar, pun dengan semak belukar yang tumbuh meninggi. Di teras depan rumah yang telah runtuh sebagian itu, tampak 2 orang wanita dewasa berparas cantik sedang berlutut dengan kedua kaki. Tangan dari kedua wanita itu menangkup tanda memohon. Air mata dari keduanya juga mengalir tanpa henti. Mereka menangis dengan ekspresi ketakutan. Tuan, tolong ampuni aku. Jangan jadikan aku penghuni rumah bordil, Tuan. Mohon wanita berbaju hijau terang, tampak sebagian pakaiannya telah terbuka karena robek di beberapa sisi. Sedangkan wanita dewasa yang berada di sebelah, juga berkata penuh permohonan. Ibuku sudah tua, Tuan. Aku satu-satunya putrinya. Tolong lepaskan aku. Aku mohon, Tuan. Diam. Bentak seorang pria berbadan besar dengan hidung yang juga besar, memukul wanita berbaju kuning. Wanita dewasa yang berbicara terakhir. Menyambut bentakan itu, pria berbadan besar lainnya juga berkata dengan suara yang geram. Belum genap setengah hari kalian kami bawa ke rumah bordil, tapi sudah berani melarikan diri. Kalian memang mencari mati. Setelah mengatakan itu, pria itu langsung mengeluarkan sebilah belati dengan ujung menghadap ke arah wanita berbaju hijau. Tunggu, kata pria berhidung besar sambil menghalangi tangan temannya yang siap menghujamkan belati ke dada wanita itu. Lalu menoleh ke arah temannya. Kita nikmati dulu mereka berdua, anggap saja sebagai ganti dari hilangnya koin emas yang seharusnya kita dapatkan. Bab ke-398. Kedua pria yang lain langsung menyeringai mendengar usulan temannya yang berhidung besar. Ketiga pria berbadan besar dengan wajah yang tergolong sangar itu, seketika mengalihkan pandangan ke arah kedua wanita dewasa di depan mereka. Tak pelak kedua wanita dewasa itu langsung mengambil langkah mundur dengan ketakutan. Jangan, Tuan. Aku mohon. Lagi, kedua wanita dewasa itu memohon belas kasihan.
Tepat ketika lengan kanan pria berhidung besar akan menarik sisa kain yang menutupi sebagian dada wanita berbaju hijau, sebuah batu kerikil menghantam punggung tangan pria itu. Aduh! Menoleh ke kanan, pria berhidung besar dan semua orang melihat seorang pemuda berperawakan kurus sedang berdiri dengan kedua tangan melipat di belakang punggung. Siapa kamu? Bentak pria berhidung besar dengan mata mendelik. Ujung hidung bergerak-gerak seolah-olah akan mengeluarkan asap karena kemarahan. Kedua wanita yang ketakutan itu segera mengambil kesempatan. Keduanya berlari ke sisi pemuda bertubuh kurus itu, yang tidak lain adalah Wahna. Bocah! Jangan ikut campur urusan kami. Bentak pria berhidung besar sambil mengacungkan sebilah pedang besar yang baru saja dia keluarkan dari cincin penyimpanan. Sebelum Wahna dapat menjawab, sebilah pedang panjang telah menempel pada leher bagian kanan. Tidak menunggu setelah itu, ujung belati juga menempel pada punggung Wahna. Melirik ke arah kanan belakang, Wahna mendapati bahwa wanita berbaju hijau yang telah menempelkan bilah pedang panjang ke lehernya. Sedangkan ujung belati yang siap menghujam di punggungnya, Wahna sudah dapat memastikan bahwa wanita berbaju kuning yang melakukannya. Hahaha, akhirnya kita dapat mangsa lagi. Tawa liar dari pria berhidung besar dan kedua pria lainnya pecah seketika, termasuk dua wanita dewasa yang berada di dekat Wahna. Bocah, kamu pasti tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi, bukan? Hahaha. Ledekan pria berbadan besar dengan rambut keriting terlontar. Bocah bodoh. Hahaha, kamu berpikir bahwa apa yang baru saja kamu lihat adalah kejadian yang sebenarnya, bukan? Padahal kami memang sedang memainkannya agar kamu segera datang. Hahaha, kata pria berhidung besar, menimpali perkataan rekannya yang berambut keriting. Tapi ada yang terasa aneh bagi Wahna ketika melihat ketiga pria bertubuh tinggi besar yang sedang mentertawakannya. Setiap kali mereka bicara maupun melakukan gerakan, tampak sorot mata tertekan dapat terlihat jelas meskipun tersamarkan dengan suara tawa dan wajah sangar dari ketiganya. Serahkan cincin penyimpananmu. Bentak wanita berbaju kuning seraya sedikit menekan ujung belati ke punggung Wahna. Jika tidak, maka belati ini akan menusuk punggung seseorang untuk yang kelima kalinya. Sambung wanita berbaju kuning, kembali membentak di belakang Wahna, dan mereka semua mati. Ada racun yang mematikan pada belati itu. Hahaha. Tawa pria berambut keriting kembali pecah setelah menimpali perkataan wanita berbaju kuning. Wahna tetap dengan ketenangannya dan tidak mengubah ekspresi sama sekali. Dirinya tahu bahwa ada yang tidak beres dengan adegan yang sebelumnya terjadi. Kekuatan dari dua wanita dewasa yang kini sedang mengancamnya dengan sebilah pedang panjang dan sebuah belati adalah yang terkuat dari ketiga pria berbadan besar di depannya. Dua wanita ini berada pada tahap kaisar alam tingkat ke-7, sedangkan ketiga pria berbadan besar itu berada di tingkat ke-4 hingga tingkat ke-5. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Seolah-olah kedua wanita ini tidak berdaya dengan ketiga pria berbadan besar, kekar dan berwajah garang itu. Masih di bawah ancaman pedang panjang dan sebilah belati, Wahna dengan santai melepas cincin penyimpanan yang terpasang pada jari tengah tangan kirinya, lalu menyerahkannya kepada wanita berbaju hijau. Pada dasarnya Wahna sangat kagum dengan kekuatan kelima orang ini. Dengan eksistensi kaisar alam, mereka bisa menjadi pejabat tinggi di daratan Liba, atau setidaknya menjadi orang terhormat dalam sebuah perguruan atau akademi. Tapi alangkah berbeda ketika kekuatan itu berada di daratan wajah, mereka malah menjadi bandit dengan drama yang luar biasa. Tapi semua itu hanya asumsi sepihak dari pikiran Wahna yang menerka. Pengetahuan dirinya tentang daratan wajah masih sangatlah terbatas. Satu hal yang masih membuat Wahna bertanya-tanya tentang perbedaan dari kedua daratan yang dulu katanya adalah satu, yaitu perbedaan tingkat ketebalan energi alam. Daratan wajah memiliki ketebalan energi berlipat ganda daripada daratan Liba. Sehingga orang-orang di daratan wajah yang melakukan kultivasi dapat mempersingkat waktu lebih cepat daripada orang-orang yang berada di daratan Liba pada tingkat kekuatan yang sama. Jika di daratan Liba membutuhkan waktu rata-rata 3-7 tahun untuk naik tingkat pada tahap penyempurnaan roh, maka di daratan wajah hanya menghabiskan waktu setengahnya. Bahkan bisa kurang dari itu. Proses kultivasi yang ada di pikiran Wahna terkait perbedaan energi kedua daratan adalah proses kultivasi normal dengan menyerap energi alam. Proses yang pada umumnya dilakukan sejak dahulu kala. Selain itu, kesemua prosesnya pun dilakukan tanpa adanya bantuan pil atau elixir tertentu. Apalagi dengan menara kultivasi seperti miliknya yang ada di kediaman keluarga Rahmu. Begitu melihat isi cincin penyimpanan yang diberikan Wahna, mata wanita dewasa berbaju hijau itu membelalak dengan tidak percaya. Di dalam cincin penyimpanan itu, wanita berbaju hijau mendapati 2 koin emas, 5 koin perak dan sebilah pedang kusam, berkarat, dan tidak sedap dipandang mata. Benar-benar tidak layak untuk disebut sebuah pedang. Bocah, kamu miskin sekali. Bentak wanita berbaju hijau sambil melirik sinis ke arah Wahna. Bunuh saja bocah ini. Benar-benar tidak berguna. Kata pria berhidung besar dengan lubang hidung bak seekor banteng itu. Tepat ketika kalimat pria berhidung besar itu selesai terucap, wanita berbaju kuning menarik lengan kanannya yang masih menggenggam gagang belati, lalu menghujamkannya ke punggung Wahna dengan cepat. Berharap langsung menembus jantung. Tidak ada yang menatap iba atau ngeri begitu ujung belati akan menembus baju putih yang Wahna kenakan. Mereka semua telah melihat dengan jelas bahwa bocah belasan tahun ini adalah orang biasa yang dengan berani datang ke rumah kosong ini, bahkan tanpa seorang pengawal pun. Dan yang membuat kelima orang ini sangat kesal luar biasa, bahwa orang yang akan dipanen harta bendanya ini, ternyata jauh lebih miskin dari yang termiskin. Dari kejauhan, Kalen Dai sudah meneteskan keringat dingin ketika melihat kilau ujung belati yang siap menancap ke punggung temannya itu. Begitu Kalen Dai hendak membuka mulut untuk berteriak, suara benturan logam terdengar sangat nyaring. Dentang! Menyusul setelah suara benturan itu, suara lirih yang nyaris tidak terdengar juga memasuki indera pendengaran semua orang. Bilah belati yang menghujam tidak retak, melainkan langsung hancur menjadi serpihan kecil, jatuh ke tanah dengan sedikit melayang-layang. Seolah-olah serpihan logam itu adalah serpihan kertas. Mata wanita cantik berbaju kuning itu melebar dengan takjub. Mulutnya yang imut menganga lebih lebar daripada ketika menutup. Rasa tidak percaya dengan apa yang dialaminya membuat dirinya seolah berputar dalam dunia yang tidak dikenalnya sama sekali. Adalah mustahil bagi seseorang yang mampu menahan belati miliknya, sekalipun orang itu telah berlatih teknik fisik ke tingkat tinggi.
Selain belati itu berada pada tingkat surgawi, keberadaan belati itu berasal dari inti api yang dapat menghanguskan apa saja ketika masuk ke dalam tubuh. Tapi yang terjadi di depan matanya, kemustahilan itu terbantahkan. Apalagi belati yang menjadi andalannya selama ini, hancur hingga menjadi bagian dari tanah. Tidak jauh berbeda dengan wanita berbaju hijau yang sebagian dadanya terlihat karena pakaiannya yang robek. Dadanya naik turun karena napasnya yang kembang kempis, akibat adegan yang sangat mengejutkannya. Begitu pula dengan 3 orang pria berbadan besar. Ketiga orang sangar itu berdiri mematung di teras rumah kosong. Mata ketiga pria berwajah sangar itu tidak berkedip sama sekali menyaksikan kejadian yang baru pertama kali mereka lihat. Tapi, baik wanita berbaju hijau maupun wanita yang berbaju kuning, beranggapan bahwa pemuda biasa ini menggunakan artefak tingkat tinggi sebagai perlindungan tubuhnya. Hanya itu satu-satu alasan yang dapat menjawab kejadian yang mengejutkan mereka barusan. Berpikir seperti ini, wanita berbaju hijau siap menarik pedangnya, menggorok leher pemuda yang tubuhnya dianggap menggunakan artefak tingkat tinggi itu. Tapi ketika pedang panjang miliknya ditarik dengan menekan bagian bilah pedang yang menempel pada batang leher Wahna, suara yang dapat membuat bulu kuduk siapapun berdiri terdengar. Seolah-olah pedang panjang milik wanita berbaju hijau itu sedang mengiris besi baja yang keras dan penuh karat. Tidak menunggu sedetik, pedang panjang yang sangat tajam itu hancur, persis sama dengan bilah belati milik wanita berbaju kuning. Yang tersisa hanyalah gagang yang masih tergenggam di tangan. Wahna menoleh ke kanan, menatap wanita dewasa berbaju hijau yang tampak tercengang dengan senyum lucu. Hanya begitu. Kalimatnya yang hanya terdiri dari 2 kata itu bak petir yang menyambar bagi kedua wanita dan ketiga pria berbadan besar yang masih berdiri dengan tercengang. Berpikir cepat, wanita berbaju kuning yang berada kurang dari 1 meter di belakang Wahna, segera melesat untuk melarikan diri. Wanita yang sempat menusukkan belati ke punggung Wahna adalah orang pertama yang mulai menyadari bahwa pemuda yang terlihat biasa-biasa saja ini bukanlah orang sembarangan yang bisa mereka peras dan permainkan sesuka hati. Tapi, belum sempat wanita berbaju kuning itu dapat meninggalkan pijakan kakinya, sebuah tangan telah mencengkeram batang lehernya yang putih, menggenggam seluruh kulit lehernya yang halus dan lembut. Sekalipun kulitnya halus dengan aroma yang menggoda, tangan itu sama sekali tidak mengendurkan cengkeramannya, tapi malah semakin kuat ketika dirinya mulai merasakan sesak di dada. Wahna telah menyambar batang leher wanita berbaju kuning yang hendak melarikan diri itu. Fluktuasi energi kecil yang muncul dari arah belakangnya telah membuatnya bergerak sepersekian detik lebih cepat dari lesatan wanita berbaju kuning. Menoleh ke kiri belakang, Wahna menggerakkan tangan kirinya yang telah mencengkeram batang leher wanita berbaju kuning, mengangkat wanita itu, menggeser posisi tangan kirinya ke depan. Lepaskan dia! Bentak wanita berbaju hijau dengan takut-takut. Dia juga mulai menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah orang yang bisa dianggap seperti seekor serangga. Praduga bahwa pemuda ini menggunakan artefak tingkat tinggi. Pupus seketika begitu pedang panjang miliknya hancur karena menggorok leher pemuda itu. Bab ke-399. Melihat adik juniornya meronta dengan wajah yang mulai membiru, wanita berbaju hijau berteriak lagi. Cepat lepaskan! Apakah kamu begitu tega terhadap seorang wanita? Cepat lepaskan! Sudut mulut Wahna langsung terangkat sedikit. Jika dirinya tidak memiliki kemampuan fisik yang di luar imajinasi, maka jantungnya sudah terkoyak oleh belati wanita berbaju kuning ini. Jika dirinya hanya mengandalkan fisik harfiah sebagai seorang manusia, mungkin kepalanya sudah menggelinding di halaman rumah kosong ini. Dan sekarang, dirinya dikatakan begitu tega terhadap seorang wanita. Sungguh lelucon yang tidak lucu. Jadi, karena dia seorang wanita, aku harus melepaskannya. Cibir Wahna tanpa mengalihkan tatapannya ke arah wajah wanita berbaju kuning, lalu berkata lagi. Mungkin aku sudah mati jika belati dan pedangmu telah menusuk dan memenggakku. Cepat lepaskan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Wanita lebih lemah daripada kaum laki-laki. Apalagi adik juniorku ini sangat cantik. Kata wanita berbaju hijau, tidak menyerah agar pemuda kurus itu melepaskan adik juniornya. Wahna tertegun sejenak begitu mendengar kalimat yang diucapkan wanita berbaju hijau itu. Jika di bumi, bukankah wanita ini akan menjadi jubir organisasi itu? Sika! Wahna mendecakkan lidahnya. Pada dasarnya wanita berbaju hijau ini berlindung di balik kaumnya sendiri dan merendahkan kaumnya sendiri. Jangankan yang cantik, yang jelek saja aku tidak peduli. Sahut Wahna dengan acuh tak acuh. Tapi di detik berikutnya, Wahna tertegun kembali untuk beberapa saat. Dia merasa ada yang salah dengan ucapannya barusan. Kenapa aku jadi ketualan Kalen Dai? Di kejauhan, Kalen Dai juga terpana dengan semua rentetan peristiwa yang menurutnya sangat menakjubkan sekaligus menegangkan. Tentu Kalen Dai akan berpikir apa yang dilihatnya adalah istimewa dan luar biasa. Ini adalah pertama kali bagi Kalen Dai melihat pedang dan belati hancur begitu mengenai tubuh temannya itu. Tapi kemudian, begitu mendengar apa yang diucapkan Wahna, Kalen Dai lebih terpana lagi. Apakah Wahna tidak salah bicara? Jangankan yang cantik, yang jelek saja aku tidak peduli. Apa maksudnya? Wahna atau aku yang bodoh? Pikir Kalen Dai dengan mengulang kalimat Wahna yang menurutnya benar-benar membingungkan. Cepat lepas. Bentakan wanita berbaju hijau itu terhenti, dirinya melihat pemuda berperawakan kurus di depannya mengencangkan cengkeraman tangan kirinya, memutus leher adik juniornya saat itu juga. Rasa ngeri dan ketakutan yang tidak terlukiskan muncul seketika di benak wanita berbaju hijau. Adik juniornya adalah eksistensi kaisar alam tingkat tinggi yang sama dengan dirinya. Tapi di tangan pemuda bertubuh kurus ini, leher adik juniornya putus begitu saja hanya karena remasan tangan. Tidak ingin menunda waktu dan bertindak bodoh dengan berdiam diri untuk tercengang. Wanita berbaju hijau itu segera melesat ke udara, melaju ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Muncul penyesalan di benaknya, bahwa dirinya tidak mengindahkan peringatan adik juniornya untuk membawa token teleportasi. Jika tidak, maka hal yang menakutkan seperti ini tidak akan terjadi pada dirinya dan adik juniornya. Di tengah laju lesatannya yang baru saja dimulai, wanita berbaju hijau terkejut bukan kepalang begitu melihat benang petir berwarna ungu kehitaman sebesar lengan orang dewasa. Dirinya sering melihat petir di kala cuaca tampak buruk, tapi petir yang muncul di siang hari dengan cuaca cerah adalah yang pertama kali baginya. Benang petir ungu kehitaman itu meliuk-liuk bak ular naga di belakang wanita berbaju hijau.
mengejarnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Begitu benang petir itu melecut ke arah wanita berbaju hijau, tidak ada ledakan yang terjadi, tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Benang petir itu melilit pergelangan kaki wanita berbaju hijau, menariknya dengan kecepatan yang tidak tergambarkan, membawanya kembali ke rumah kosong di mana ketiga pria berbadan besar masih berdiri termangu menatap langit. Bam! Tanah halaman rumah kosong meledak dengan suara yang nyaris teredam. Begitu segala sesuatu yang berhamburan di udara kembali turun ke tanah. Wanita berbaju hijau itu tidak lagi memiliki tubuh yang utuh. Kepalanya sudah terpenggal, tubuhnya hangus menghitam dengan kedua kaki yang tinggal tulangnya saja hingga ke paha. Ketiga pria berbadan besar dan kekar itu tidak lagi berani untuk tercengang lebih lama. Entah siapa yang memulai lebih dulu. Ketiganya berlutut dengan derai air mata dan air ingus yang berlomba untuk menetes. Tuan muda, belas kasihanilah kami. Kami adalah orang hina dan lemah. Berilah kami kesempatan hidup untuk berbuat baik. Tuan muda, ampunilah kami. Silih berganti, ketiga pria berbadan besar dan tinggi itu mengucapkan kalimat permohonan dengan sesenggukan, menangkupkan kedua tangan. Ketiga pria besar itu bersujud dengan suara terisak. Wahna seketika terpana begitu melihat perubahan yang tiba-tiba dari ketiga pria berwajah garang dan ganas di hadapannya. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang bertubuh tinggi dan besar ini? Sangat kontras dengan penampilan mereka. Tuan muda, kami baru mengenal kedua wanita itu 1 bulan yang lalu. Ketika kami akan beristirahat di rumah kosong ini, mereka menyerang kami. Pria berhidung besar yang menyerupai hidung banteng itu memberi alasan keterlibatan dirinya dan kedua orang temannya. Benar, Tuan muda. Mereka mengancam kami untuk mengikuti apa yang mereka katakan. Jika tidak, maka mereka akan membunuh kami. Sambil terisak tak berkesudahan, pria berbadan besar dengan rambut keriting menambahkan alasan. Aku adalah orang yang paling dirugikan, Tuan muda. Keperjakaanku hilang sudah oleh wanita berjubah kuning laknat itu. Kata pria berbadan besar terakhir, tampak wajahnya sangat bermasalah ketika mengatakan keperjakaannya telah direnggut. Wahna yang sudah terpana dengan tingkah laku ketiga pria berwajah garang itu menjadi lebih tercengang. Kalimat yang diucap oleh pria terakhir telah membuatnya sulit untuk berkata-kata. Entah dirinya ingin tertawa atau ingin marah. Semuanya menjadi sebuah kebimbangan yang membingungkan. Melihat usia tulang dari pria yang mengatakan bahwa keperjakaannya telah direnggut itu, Wahna mendapati bahwa pria itu setidaknya telah berusia 1000 tahun lebih. Meski penampilannya tampak seperti pria dewasa yang mendekati sosok pria setengah baya. Tapi, mengatakan bahwa keperjakaannya baru saja direnggut, Wahna tidak menemukan alasan untuk mengatakan bahwa pria ini adalah seorang pria. Seorang pria yang dengan kodratnya akan mudah terpancing birahinya hanya dengan pikiran. Apalagi dengan melihat lawan jenis secara langsung, terasa bohong mendengar apa yang diucapkan pria itu. Ingin Wahna berasumsi bahwa pria itu tidak normal. Tapi jika kembali dengan direnggutnya keperjakaannya, tentu saja asumsi Wahna akan salah telak. Mengabaikan pikiran konyol yang memasuki pikirannya, Wahna memanggil Kalen Dai melalui telepati. Dai, kamu boleh kesini. Aku sudah di sini. Sahut Kalen Dai yang ternyata sudah sedari tadi berada di sisi kiri belakang Wahna. Wahna hampir melompat karena terkejut. Dirinya benar-benar tidak menyadari kehadiran Kalen Dai di sebelahnya. Mungkin karena terlalu fokus dan terpana dengan perubahan tingkah laku dari ketiga orang berwajah sangar yang kini sedang bersujud di hadapannya. Tapi kemudian, terbesit di benak Wahna tentang sekte kesucian agung dan sekte belis. Kedua sekte ini acap kali terdengar mencari dua jenis kelamin yang masih perjaka dan masih perawan untuk meningkatkan kekuatan. Berpikir demikian, Wahna bergegas mendekati tubuh kedua wanita yang sudah menjadi mayat. Setelah memeriksa dengan seksama, 2 cincin penyimpanan dari kedua mayat wanita dewasa itu segera diperiksa. Dan benar saja, dari 2 cincin penyimpanan itu, terdapat 2 lencana persegi panjang dengan simbol aneh yang tertera di tengahnya. Lencana yang serupa dengan lencana persegi panjang dari orang-orang yang menculik adik perempuannya. Dilarahmu. Ada sesal di dalam hati Wahna karena langsung membunuh kedua wanita dewasa itu. Jika dirinya dapat menginterogasi keduanya dengan berbagai cara, setidaknya letak sekte kesucian agung yang misterius itu dapat diketahui keberadaannya. Mengambil napas panjang hingga 3 kali berulang, Wahna menyalahkan dirinya sendiri. Kamu bodoh, Wahna. Mengalihkan pandangannya ke arah ketiga pria yang masih bersujud dengan suara isak tangis, Wahna melangkahkan kakinya, mendekati ketiga pria berbadan kekar dan bertubuh tinggi itu. Melihat ini, jantung ketiga pria kekar itu berdegup kencang dan semakin kencang. Setiap langkah dari kaki pemuda itu, seakan ada guntur yang maha dahsyat siap menyambar mereka bertiga menjadi abu. Di tengah ketakutan yang belum pernah mereka rasakan, satu dari ketiga pria berbadan kekar itu mulai membuka mulutnya untuk kembali memohon pengampunan atas hidup. Tapi ketiga pria itu mendengar pemuda bertubuh kurus mengucapkan kalimat pertanyaan. Apakah kalian mengetahui sekte kesucian agung? Baru saja Wahna bertanya dengan posisi berjongkok menatap ke arah 3 pria itu, Wahna langsung tertegun. Ekspresi yang muncul dari ketiga pria berbadan besar itu tidak seperti yang diharapkan Wahna atas praduganya. Ketiga pria itu tampak diam dengan kebingungan. Bahkan ada sorot mata ngeri begitu mendengar nama sekte kesucian agung. Tuan muda, untuk apa Tuan muda menanyakan sekte yang menakutkan itu? Kami mendengar sekte itu sering menyerap saripati pria perjaka di bawah usia 50 tahun. Kata pria berhidung besar bak banteng. Raut wajah ngeri tidak bisa disembunyikan ketika dia menyebut nama sekte kesucian agung. Benar, Tuan muda. Aku juga mendengar bahwa sekte itu sering menculik seorang gadis perawan di bawah usia 15 tahun. Kata orang-orang, itu untuk persembahan agar tetap awet muda dan bertambah kuat. Pria berambut keriting menimpali selanjutnya. Menghela napas lega, pria berbadan besar terakhir turut berkata, beruntung usiaku lebih dari 50 tahun. Jika tidak, mungkin aku sudah mati mengering. 2 pria berbadan besar yang lain langsung memutar matanya. Suara pria berhidung besar bak banteng terdengar menyala. Usiamu sudah 1139 tahun setengah. Bukan saripati yang akan diserap, tapi ampas. Wahna hampir saja tertawa dalam keseriusan ekspresinya begitu mendengar bantahan dari pria berhidung besar itu. Terlintas dalam pikirannya, bahwa ketiga pria berbadan besar dengan wajah garang ini sebenarnya tergolong baik. Tapi entah karena situasi atau sebab yang lain, yang membuat ketiga pria ini melakukan tindakan tidak terpuji.
Hal ini juga memperkuat keraguan Wahna tentang ketiga pria ini di awal dirinya muncul di halaman rumah kosong. Yang mana tawa, bicara, dan tindakan dari ketiga pria ini nampak bertolak belakang dengan sorot mata dan mimik wajah. Seolah mereka dalam posisi yang sangat tertekan. Tapi, meski Wahna berpikir demikian, dirinya tidak serta-merta mengiyakan apa yang ada di kepalanya tentang ketiga pria berwajah garang di hadapannya ini. Coba lihatlah. Lihat. Hampir setengah energi di dalam tubuhku diserap oleh wanita jalang itu. Sahut pria bertubuh kekar yang mengaku keperjakaannya telah direnggut. Apa yang dikatakan pria itu memang benar adanya. Dari penampakan sekilas saja, wajah dan kulit dari pria berbadan besar itu tampak pucat. Bahkan bibirnya cenderung memutih seperti seseorang yang mengalami tingkat dehidrasi yang tinggi. Bab ke-400. Mendengar sanggahan temannya, kedua pria berbadan besar itu mendengus kesal. Bagi keduanya, apa yang dikatakan temannya itu terlalu mengada-ada. Bukankah kamu ikut mendesah ketika itu terjadi? Bukankah burungmu langsung berdiri tegak ketika wanita itu mendekat? Kata pria berambut keriting, seolah tidak menerima begitu saja alasan dari temannya yang berambut ikal pendek. Mendengar ini, pria berambut ikal pendek itu langsung menyanggah kembali. Tentu saja burungku berdiri. Apa yang aku lihat di dalam sana adalah sesuatu yang akan membuat burung kalian berdiri juga. Aku ini laki-laki normal. Jika tidak, mana mungkin wanita itu langsung membuka pakaiannya dan mendekatkan tubuhnya padaku. Imbu pria berambut ikal dengan segera sebelum mendapat protes lagi dari kedua temannya. Lalu, kenapa kamu mendesah berulang-ulang ketika itu? Cecar pria berambut keriting. Seakan apa yang dikatakan temannya itu hanyalah alasan belaka sebagai pembelaan diri. Enak. Jawab singkat pria berambut ikal. Wahna tidak bisa berkata-kata melihat ketiga pria kekar yang saling berdebat, padahal mata dan hidung mereka masih penuh dengan air karena sempat menangis. Dirinya bertanya tentang sekte kesucian agung, tapi ketiga pria sangar ini malah berdebat tentang burung yang berdiri tegak. Apa-apaan? Seketika muncul pemikiran lain di benak Wahna tentang ketiga pria berbadan besar ini. Ingin memastikan pemikiran itu, Wahna membuka mulutnya untuk bertanya. Tapi suara Kalendai yang membentak sudah terdengar. Kalian bertiga. Apa yang kalian bicarakan? Bukankah kalian sedang ditanya tentang sekte kesucian agung? Kenapa kalian malah berdebat pada hal yang lain? Apakah kalian ingin mati sekarang juga? Mendengar hadikan dari teman pemuda bertubuh kurus itu, ketiga pria berbadan besar langsung mengecilkan lehernya. Meski mereka dapat melihat bahwa pemuda yang membentaknya hanya berada pada tahap prajurit alam tingkat ke-8. Mereka tidak berani gegabah. Pemuda kurus yang kini sedang berjongkok dan menatap mereka saja memiliki kekuatan yang menakutkan. Padahal pemuda itu terlihat tanpa kekuatan. Jika yang tanpa kekuatan saja sudah sangat mengerikan, apa jadinya teman pemuda yang tampak terlihat pada tahap prajurit alam tingkat tinggi itu? Bukankah akan lebih menakutkan? Dari mana sebenarnya makhluk-makhluk mengerikan ini berasal? Gumam tanya di benak pria berhidung besar bak banteng itu. Pasalnya, baik dirinya maupun kedua temannya, belum pernah bertemu dengan seseorang yang terlihat tanpa kekuatan tapi mampu memutus leher seorang kaisar alam tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Belum lagi dengan hancurnya pedang panjang dan belati dari kedua wanita itu. Hal ini pertama kali dan benar-benar di luar imajinasinya selama ratusan tahun dirinya berkelana. Apalagi usia dari kedua pemuda ini sangat jelas dari pandangan mata maupun persepsi. Semuanya di luar akal sehat baginya. Maafkan kami, Tuan Muda. Kami benar-benar tidak tahu di mana keberadaan sekte kesucian agung itu. Ada yang mengatakan bahwa sekte itu berada di daratan wajah. Tapi ada pula yang mengatakan berada di daratan lain. Sahut pria berambut keriting dengan suara bergetar, menyeka air yang masih menetes dari hidungnya. Apakah yang kalian katakan adalah yang sebenarnya? Tanya Kalendai sambil membuat gerakan menggorok batang leher. Sumpah, Tuan Muda. Aku bersumpah demi langit demi bumi dan demi surga. Aku benar-benar tidak tahu apapun tentang sekte kesucian agung. Kata pria berhidung besar dengan gemetar, takut bahwa pemuda yang tampaknya prajurit alam ini akan mengeluarkan teknik mematikan seperti pemuda kurus yang berjongkok di hadapannya. Aku juga bersumpah demi apapun, Tuan Muda. Aku tidak mengetahuinya sama sekali. Aku bersumpah demi kedua orang tuaku yang telah berada di surga, bahkan demi tetanggaku yang belum meninggal pun aku rela. Mohon pria berambut keriting yang air matanya sudah mulai mengalir lagi. Bukankah tetanggamu itu aku? Bagaimana bisa kamu bersumpah dengan jaminan diriku? Aku sendiri tidak tahu seperti apa sekte yang menakutkan itu. Sungguh tidak tahu malu. Pria berambut ikal itu menyalak begitu mendengar kalimat terakhir pria berambut keriting. Wahna dan Kalendai kembali terpana dengan berbagai kalimat yang terucap dari mulut ketiga pria berbadan besar itu. Makan apa sebenarnya ketiga orang ini? Wahna tidak habis pikir melihat adegan konyol yang sedang berlangsung di depan matanya. Apa pekerjaan kalian sebelum bergabung dengan kedua wanita itu? Tanya Wahna melanjutkan dasar pemikiran atas ketiga orang berbadan besar ini sebelumnya. Ketiga pria berbadan besar itu bungkam. Mereka saling melirik tanpa bergerak, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Cepat jawab, sebelum kesabaranku habis. Jika tidak, maka benang petir yang lebih besar akan mencambuk burungmu. Bentak Kalendai dengan wajah garang dan mata mendelik. Wahna kembali hampir tertawa melihat ekspresi Kalendai yang tampak sangat pas dan tidak ada keraguan. Kesombongan tanpa batas tidak dipungkiri menjadi karakter yang cocok dengan sosok Kalendai yang kini sedang melotot. Dirinya kembali teringat Lukes di daratan limbah. Setiap kali ada tindakan konyol, wajah Lukes selalu membayang di ingatan Wahna. Pria berhidung besar berkata kemudian, suaranya yang bergetar semakin tergagap dengan lututnya yang terus gemetar. Tuan Muda, kami, sebelumnya kami. Kami apa? Cepat jawab. Bentak Kalendai yang seketika membuat gerakan aneh dengan kedua jarinya. Jangan bunuh kami, Tuan Muda. Kami sebelumnya mencuri. Teriak pria berambut keriting dengan cepat begitu melihat Kalendai membuat gerakan seolah akan mengeluarkan teknik yang sangat mematikan. Wahna benar-benar tidak bisa lagi menahan tawa saat ini. Dirinya langsung berbalik seraya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Apa yang dilakukan Kalendai benar-benar di luar dugaannya. Dan yang membuat Wahna menjadi tampak terlihat bodoh sebelumnya.
Gerakan tangan Calendai adalah gerakan yang hampir serupa dengan gerakan tangannya ketika menarik benang petir yang melilit wanita berbaju hijau. Namun kemudian, dari gerakan itu, banyak gerakan yang kacau balau, tidak menentu dan cenderung asal-asalan. Bahkan mulut Calendai terlihat komat-kamit seolah membaca mantra. "Cepat katakan!" bentak Calendai sekali lagi. Gerakan tangannya seolah sedang memegang sesuatu sebesar lengan, siap memukulkannya ke arah 3 pria berbadan besar yang sudah berurai air mata dengan ketakutan. "Bukankah aku sudah mengatakannya? Tuan Muda, kenapa Tuan Muda meminta kami mengatakannya lagi?" kata pria berhidung besar dengan ekspresi tanpa daya. Calendai tertegun sejenak, lalu mendekatkan diri ke arah Wahna yang masih berjongkok dan berbalik badan. Apakah mereka sudah mengatakannya? Wahna mengangguk. Ingin sekali dirinya memukul kepala temannya ini. Tingkat kekonyolan Calendai sepertinya adalah murni dari sejak lahir. "Mencuri? Kenapa mencuri?" tanya Wahna setelah tenang dari tawanya. "Awalnya karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan koin emas, Tuan Muda. Jika aku merampok terang-terangan, pengawal khusus Tuan Demang pasti membunuhku," jawab pria berambut keriting yang mendapat anggukan dari kedua temannya. "Kalian dari mana?" Calendai bertanya dengan nada galak. "Sana," jawab ketiga pria itu serempak dan serentak sambil menunjuk jari, tapi arah yang ditunjuk oleh mereka bertiga menunjukkan 3 arah yang berbeda. Wahna dan Calendai tertegun beberapa saat untuk yang kesekian kali. Melihat dari postur tubuh ketiga pria ini, orang akan mengira bahwa ketiganya adalah bersaudara. Belum lagi dengan wajah ketiganya yang cenderung mirip. Tapi sungguh tidak terduga bahwa ketiganya berasal dari tempat yang berbeda. Bahkan arah yang ditunjuk sama sekali tidak menunjukkan arah utara maupun arah timur, yang mana kedua arah itu sebagian kecil telah diketahui Wahna. "Kalian dari wajah tengah?" tanya Calendai mengerutkan keningnya. "Kami dari wajah barat bagian timur, Tuan Muda," jawab pria berambut kikal dengan cepat. Apa yang terlintas di benak Wahna sebelumnya untuk memastikan siapa dan dari mana ketiga pria berbadan besar ini, menguatkan rencananya untuk memanfaatkan ketiganya dalam perjalanan. Apalagi ketiga orang ini berasal dari wajah barat, tentunya sudah banyak tempat yang mereka kunjungi, dan yang pasti mereka mengetahui arah. Dengan pemikiran ini, Wahna berencana membawa serta ketiga pria ini. Setidaknya bisa menjadi pengawal pada hal yang tidak perlu. Apalagi ketiganya sudah berada pada tahap kaisar alam tingkat menengah. Tapi baru saja Wahna hendak mengutarakan keinginannya, pria berambut ikal itu tiba-tiba tersungkur, jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Dua pria berbadan besar lainnya langsung panik, bergegas meraih tubuh temannya yang jatuh. Tampak wajahnya telah memucat dengan warna hijau yang nyaris membiru. "Adik, bangun! Maafkan aku! Maafkan aku!" Pria berhidung besar itu menangis lebih keras. Ekspresi takutnya melebihi ketika dirinya takut akan kematian. Wahna menghela napas, setidaknya dugaan tentang ketiga pria berbadan besar ini mendekati benar. Hanya wajah mereka saja yang sangar dan menyeramkan, tapi hati mereka tidak jauh berbeda dengan seorang ayah. "Ibu, terima kasih telah memberi nasihat itu kepadaku." Bisik hati Wahna yang tiba-tiba terlintas perkataan ibunya ketika masih hidup di bumi. Bahwa janganlah menilai sesuatu dari luarnya. Tampak terlihat buruk, belum tentu di dalamnya adalah sama dengan tampak luarnya. Begitu pula sebaliknya, yang di luar terlihat indah, maka tidak menutup kemungkinan di dalamnya penuh dengan keburukan, bahkan tidak terbayangkan. Tapi khusus untuk kaum iblis, baik luar maupun dalam, tidak setitik pun adalah baik dan tidak ada kebaikan dari semua sisi. Mengambil pil pemulih vitalitas, Wahna memasukkan sebutir pil itu ke dalam mulut pria yang wajahnya telah menghijau tua. Tidak menunggu, Wahna meletakkan tangan kanannya di atas kepala pria itu, tepatnya pada ubun-ubun, mengalirkan sedikit elemen cahaya. Di bawah tatapan Calendai dan dua pria berbadan besar, cahaya putih seputih susu muncul dari telapak tangan Wahna, seolah menyelimuti kepala pria yang pucat tidak sadarkan diri itu. Cahaya putih itu kemudian menjalar menutupi wajah, lalu merambat ke leher, dada, hingga menyelimuti seluruh tubuh. Wajah pucat dengan warna hijau sedikit biru mulai menghilang sedikit demi sedikit. Diikuti dengan gerak vitalitas dari pria berambut ikal yang mulai menanjak, naik ke tingkat puncak seolah dia baru saja dilahirkan kembali. Tatapan takjub dari Calendai maupun dari kedua pria berbadan besar itu tidak bisa disembunyikan. Pandangan mereka silih berganti antara tubuh pria berambut ikal dengan wajah Wahna. Terutama bagi kedua pria berwajah sangar, rasa hormat muncul seketika entah datang dari mana. Keduanya tahu dengan pasti bahwa saudara beda orang tua yang tidak sadarkan diri ini tidak mungkin hidupnya dapat tertolong. Vitalitas tubuhnya menurun drastis hingga pada titik terendah untuk bernapas. Itu pun masih terus melaju turun seolah terjun dari ketinggian. Tapi tidak terduga, dewa kematian berubah menjadi dewa penolong. Rasa terima kasih yang tidak terlukiskan benar-benar memenuhi hati mereka yang terdalam. Bab ke-401. Pada saat yang sama, Suam Fruland dan keenam murid sekte baju Dowo yang lain tampak kebingungan di sebuah penginapan. Kematian Kawai Daklalah telah membuat mereka bimbang untuk kembali ke sekte baju Dowo kebanggaan mereka. Meskipun Kawai Daklalah adalah juniornya dengan guru yang sama, Suam Fruland tidak memiliki keberanian untuk menghadapi gurunya itu. Pasalnya, Kawai Daklalah adalah murid kesayangan dari sang guru besar angin surga. Kejeniusan Kawai Daklalah yang dapat menembus tahap Satria Suci kurang dari 1000 tahun adalah prestasi yang luar biasa untuk dibanggakan oleh gurunya. Apalagi sejak Kawai Daklalah menembus tahap Satria Suci, hampir semua orang kuat datang kepada gurunya untuk mengucapkan selamat. Hal ini membuktikan bahwa sang guru besar angin surga adalah guru yang hebat dalam member bimbingan kultivasi kepada muridnya. Selain itu, keluarga Kawai Daklalah bukanlah dari keluarga sembarangan. Mereka adalah bagian dari salah satu punggawa kerajaan Losod Hedet. "Kakak senior, apakah kita sebaiknya mencari pemuda itu dan menangkapnya?" tanya Bungu Tailanying, murid berdagu lancip yang sebelumnya mencari Kawai Daklalah di area selatan reruntuhan. Salah seorang murid yang bersama Sumbu Red menyelah. Pemuda itu sangat kuat. Meskipun kakak senior Kawai Daklalah sempat melawan habis-habisan, kecepatan pemuda itu di luar dugaan kami semua. Benar, kami berdua yang sudah kelelahan bertarung, pada akhirnya harus memecahkan token teleportasi setelah memukul mundur pemuda itu. Sambung Sumbu Ren, sedikit melirik ke arah satu-satunya murid yang bersamanya ketika menghadapi Wahna. Fuyeng. Mengerti dengan lirikan Sumbu Ren,
Fu yang menganggukkan kepalanya dengan mantap, mengiyakan apa yang dikatakan Sun Buren. Sun Frulat menarik napas panjang. Apakah kalian tahu dari mana pemuda itu berasal? Sun Buren dan Fu yang beradu pandang seketika. Mereka tidak sempat mengetahui asal-muasal dari dua orang pemuda yang tampak biasa-biasa saja itu. Apakah dua orang itu adalah murid dari salah satu sekte? Tanya Embrodolai, turut angkat bicara pada diskusi. Aku tidak tahu. Jawab Sun Buren dengan menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan. Mereka hanya menggunakan pakaian biasa, dan sepertinya mereka adalah pemuda desa. Pemuda desa. Ulang Sun Frulan seraya menyatukan kedua alisnya yang lancip seperti ujung pedang. Jika kedua orang itu adalah pemuda desa, ini akan sangat sulit mencari keberadaan mereka. Ada berapa banyak desa di seluruh wajah timur? Bukankah kita akan mati dalam pencarian? Celetuk Embrodolai, seakan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah tidak ada orang lain selain mereka berdua? Tanya bungut Kai Lanying, mencoba menelisik lebih jauh. Sun Buren dan Fu yang menggelengkan kepala secara bersamaan. Lalu Sun Buren menjawab. Hanya berdua. Mereka hanya berdua. Hening untuk sesaat, Sun Frulan kemudian berkata. Kita pergi ke sekte kesulitan Disa. Aku sempat melihat murid-murid dari sekte itu berada di kawasan luar benteng kota mati. Menah Naga Bumi. 1 bulan telah berlalu, para tetua sekte Baju Dowo yang ditunggu-tunggu oleh petinggi Menah Naga Bumi akhirnya tiba. Di pintu gerbang Menah, Shimafat sendiri menyambut 3 orang lelaki tua dan 2 orang pemuda. Kelima orang itu mengenakan pakaian hijau tua dengan sulaman kepala buaya bermahkota di dada kiri. Pakaian yang sama dengan yang dikenakan Kori Daklalah dan para murid lainnya di kawasan reruntuhan kota mati. Masing-masing dari kelima orang itu menggunakan jubah yang serupa dengan warna pakaiannya, yakni hijau tua, namun warna tepi jubah yang berbeda. Warna tepi pada jubah ketiga lelaki tua itu adalah hitam, sedangkan warna tepi jubah dari 2 orang pemuda yang bersama ketiga lelaki tua itu berwarna biru. Selamat datang di Menah Naga Bumi, Tetua Fadebhei. Sambut sapa Shimafat dengan wajah sumringah, menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Mengangguk sedikit, Tetua Fadebhei berkata dengan dagu sedikit terangkat. Cukup besar juga Menah Naga Bumi ini. Sepertinya ayahmu cukup pandai dalam berusaha. Masih dengan senyum indah di wajah, Shimafat menanggapi. Ayahku memulainya sejak tempat ini masih hutan belantara, Tetua Bhei. Tetua Fadebhei mengangguk sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling area depan Menah. Tuan Lufat memang patut dijadikan mitra dalam berbagai hal. Sudah sejak lama aku tidak bertemu dengannya. Mendengar ini, kegembiraan di hati Shimafat tidak dapat disembunyikan. Wajahnya semakin cerah dengan senyum yang kian melebar. Tetua Bhei selalu disebut oleh ayahku jika dia kembali ke Menah ini. Di mana sekarang Tuan Lufat? Apakah masih di kerajaan Lose Dede? Tanya salah satu tetua yang lain. Mendengar nama ayahnya disebut kembali, Shimafat sangat bahagia di dalam hatinya. Hal ini menandakan bahwa ayahnya telah memiliki hubungan yang luas. Dengan begitu, maka untuk meningkatkan kekuatan dari Menah Naga Bumi akan segera tercapai cepat atau lambat. Tentu saja, tetua. Ucapan Shimafat terhenti, tidak tahu dan tidak mengenal lelaki tua yang menanyakan ayahnya. Ini tetua Deng. Bengkau Amo. Dia adalah salah satu tetua terhormat dan terkemuka di sekte Baju Dowo, sama sepertiku. Sahut Fadebhei ketika melihat ekspresi Shimafat, tentunya dengan dagu yang semakin terangkat ketika menyebut kata terhormat dan terkemuka. Shimafat mengangguk dengan senang, lalu menunjuk sopan ke arah salah satu bangunan Menah dengan tangan kiri menengadah seraya badan membungkuk sedikit. Para tetua dan semuanya, mari kita ke ruang utama Menah. Tidak lama berselang, kelompok 5 orang dari sekte Baju Dowo yang dipimpin Tetua Fadebhei menuju ruang utama Menah Naga Bumi. Memanggil salah satu murid Menah, Shimafat berkata dengan suara setengah berbisik. Pesan semua anggur di restoran Shakwari. Murid Menah membungkuk dengan hormat, lalu bergegas menuju gerbang Menah. Tapi baru berlari 5 meter, murid itu kembali lagi dengan tergesa. Patria, anggur ringan atau anggur beralkohol? Shimafat yang sedianya hendak masuk ke pintu ruang utama Menah, mengurungkan langkah kakinya yang belum menapak pada lantai. Berbalik, Shimafat berkata menyalak dengan suara yang tertahan dan gigi merapat. Anggur ringan, bodoh. Biarkan kepala pelayan yang meramunya untuk menyambut tamu terhormat. Jangan sampai salah. Pakaian, rambut, wajah, dan terlebih bibir dari murid itu berkibar ketika suara Shimafat diucapkan tepat 30 cm di depan wajahnya. Murid itu hanya seorang prajurit alam tingkat kelima. Mendapat suara dengan sedikit energi dari seorang satria suci tingkat keempat adalah menakutkan dan penderitaan di seluruh badan. Kamu, temani dia untuk pergi ke restoran Shakwari. Perintah Shimafat kepada seorang murid tahap Raja Alam. Tidak berani menunda, kedua murid itu berlari kencang menuju restoran Shakwari. Pada saat ini, Wahna dan Kalendai serta ketiga pria berbadan besar nan sangar itu telah duduk di salah satu sudut restoran. Awalnya, ketiga pria itu tetap berdiri di belakang Wahna dan Kalendai. Mengingat permintaan Wahna kepada ketiganya bahwa Wahna dan Kalendai akan melepaskan mereka bertiga jika bersedia menjadi pengawal sekaligus penunjuk jalan baginya. Mendengar permintaan ini dari Wahna, bagi ketiga pria berbadan besar itu bukanlah sebuah ancaman ataupun penderitaan, melainkan sebuah anugerah tak terbayangkan yang pernah mereka dapatkan sebelum-sebelumnya. Betapa tidak, pemuda yang kekuatannya tidak diketahui itu tidak hanya menawarkan mereka sebagai pengawal, tapi juga telah menyelamatkan salah satu saudara mereka dari kematian. Sekalipun pemuda bertubuh kurus itu tidak menawarkannya, mereka telah berniat untuk mengikuti pemuda itu kemanapun pemuda itu pergi. Bahkan akan memohon dengan berlutut hingga bersujud jika diperlukan agar diterima menjadi bawahan dari pemuda berperawakan kurus itu. Dan sungguh tidak terduga, sebelum mereka dapat memohon, pemuda itu telah memberi tawaran yang serupa dengan isi hati mereka. Tapi, Tuan Muda, sanggah pria berhidung besar ketika Wahna meminta mereka untuk duduk di meja yang sama. Wahna tersenyum. Dia pun tidak menyangka bahwa orang yang akan merampoknya ternyata kini menjadi teman sekaligus pengawalnya. Ayo, duduk. Cepat. Hardi Kalendai dengan suara menggeram. Tidak sabar begitu melihat ketiganya masih saling beradu pandang. Secepat kilat ketiga pria itu mengambil tempat duduk di depan dan di sebelah Wahna. Tidak satu pun dari mereka yang berani duduk di dekat Kalendai.
Wahna terkikik di dalam hati. Teman desanya ini benar-benar memanfaatkan kesempatan dalam memainkan peran. Sampai saat ini, aku belum tahu nama kalian. Namaku Wahna. Ucap Wahna membuka pembicaraan setelah memesan beberapa kendi anggur ringan dan makanan kecil. Aku Wara, Tuan Muda. Wara Karunuhun. Kata pria berambut ikal. Pria yang telah diselamatkan nyawanya oleh Wahna. Sejak saat itu, sejak dirinya bebas dari meregang nyawa, terlepas kedua saudara sumpahnya itu setuju atau tidak, Wara Karunuhun berjanji terhadap dirinya sendiri, bahwa dia akan mengikuti pemuda yang menjadi dewa penolong baginya ini. Selama ribuan tahun dirinya melalang buana tak tentu arah, baru pemuda itu yang peduli untuk menolongnya. Apalagi menolong dari ajal yang siap menjemput. Bukan berarti kedua saudara sumpahnya tidak pernah menolongnya, tapi keduanya juga bernasib sama seperti dirinya. Aku Wiri, Tuan Muda. Wiri Dakedal. Pria berhidung besar berhidung banteng itu memperkenalkan namanya. Pria berambut keriting juga melanjutkan perkenalan. Aku Woro. Woronya Poto. Wahna tidak bereaksi, dirinya tertegun menatap ketiga pria berbadan besar itu silih berganti. Apakah ada yang salah dengan nama kami, Tuan Muda? Tanya Woronya Poto begitu melihat Tuan Mudanya terdiam tidak berbicara, bahkan senyum di wajahnya menghilang. Digantikan dengan raut heran dan penuh tanda tanya. Jadi nama kalian bertiga ini, Wara, Wiri, Woro? Tanya Wahna memastikan dengan nada yang menunjukkan sedikit tidak percaya. Benar, Tuan Muda. Jawab ketiga pria itu dengan serempak. Tuan Muda, ini pesanan yang Tuan Muda inginkan. Sapa seorang pria parubaya bersama dua orang lainnya, 3 orang pelayan restoran dengan sebuah nampan dan beberapa kendi anggur ringan di tangan. Bab ke-402. Begitu pria parubaya yang merupakan pelayan restoran hendak meletakkan nampan ke atas meja, Wiri Dakedal berdiri, mengambil nampan itu dan meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Tidak menunggu sedetik, Wara Karunuhun dan Woronya Poto juga berdiri, mengambil kendi anggur ringan yang dibawa kedua orang pelayan yang lain, meletakkan ke atas meja dengan sangat hati-hati. 3 orang pelayan restoran itu tertegun dalam waktu lama. Mereka bertiga seakan melihat dua hal yang bertolak belakang. Antara keajaiban dan kebodohan seolah tidak ada bedanya sama sekali. Jelas dari pandangan mata maupun persepsi ketiga pelayan restoran itu, bahwa ketiga pria bertubuh tinggi besar dan kekar ini tidak hanya kuat dari penampilannya, tapi ketiganya juga kuat dari segi kultivasi yang telah mencapai tahap kaisar alam. Meskipun ketiga pelayan restoran ini memiliki tingkat kekuatan yang lebih rendah, sedikit aura yang terpancar dari tubuh ketiga pria berbadan besar itu dapat dirasakan dengan sangat jelas. Namun sungguh di luar dugaan, mereka bertiga menunduk hormat kepada 2 orang pemuda yang bahkan kekuatannya lebih rendah dari mereka, yang hanya pelayan restoran. Dia Tuan Mudaku, kata Woronya Poto menunjuk ke arah Wahna dengan hormat, lalu menunjuk ke arah Kalendai. Dan dia, Woronya Poto tidak melanjutkan kalimatnya, tidak tahu apakah Kalendai ini sama dengan Tuan Muda yang ramah kepadanya atau tidak. Aku juga Tuan Mudamu. Apakah kamu keberatan? Kalendai mendengus kesal mendapati ucapan Woronya Poto yang ragu-ragu. Wahna hanya tersenyum seraya menggelengkan kepala melihat Kalendai yang tampak kesal. Sambil menikmati makanan kecil dan anggur ringan, Wahna dan Kalendai mendengarkan kisah dan keluh kesah dari ketiga pria berbadan besar itu. Pada dasarnya, kehidupan ketiga pria berwajah sangat itu bernasib sama sejak mereka dilahirkan. Yang membedakan adalah tempat mereka berasal. Entah karena kebetulan atau memang takdir yang telah mengatakannya, ketiganya bertemu dalam sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat memilukan bagi Wahna. Ketiga pria itu dipertemukan di usia yang sangat muda dan karena kondisi yang sama, yaitu kelaparan, hanya karena kelaparan. Meski disebut hanya, tapi jika memang tidak ada apapun untuk dimakan, maka kelaparan adalah bencana bagi setiap orang. Bagi siapapun yang tidak pernah mengalami rasa lapar tanpa ada apapun untuk mengganjal perutnya, tanpa ada orang lain yang dituju untuk mengobati rasa laparnya, maka dapat dipastikan orang itu tidak pernah tahu apa makna lapar yang sesungguhnya. Terlebih lagi, ketiga pria berbadan besar itu adalah yatim piatu yang tanpa tahu siapa ayah dan ibu mereka. Tanpa tahu siapa dan di mana saudara mereka berada. Wahna mendesah di dalam benak seiring helaan napasnya. Apa yang didengarnya dari ketiga pria di depannya adalah serupa dengan apa yang dialaminya ketika di bumi. Hanya waktu, tempat, dan jalan cerita yang membedakannya. Tapi pada inti dari semuanya adalah sama. Sejak dirinya tiba di dunia tidak dikenal ini, dan mengetahui setidaknya garis besar pola hidup dan bertahan hidup, dirinya sangat membenci situasi seperti yang disebutkan oleh ketiga pria berbadan besar itu. Kelaparan adalah kata haram bagi Wahna. Apalagi di dunia penuh dengan keajaiban ini, makanan sangat berlimpah dan sangat murah. Lebih murah dari sepotong pakaian. Dengan penggunaan energi alam di dalam tubuh, seseorang tidak perlu mengkonsumsi makanan dalam kurun waktu yang cukup lama. Terkecuali bagi mereka yang tidak berkultivasi. Dan akan menjadi ironi jika di dunia yang berlimpah ruah dengan bahan makanan akan terdengar ada orang yang kelaparan. Terlebih jika situasi itu menimpa anak kecil, yang mana hal itu adalah garis bawah kesabaran Wahna. Baik di bumi maupun di dunia yang tidak jelas ini. Tuan Muda, kami rasa kami tidak layak untuk duduk satu meja bersama Tuan Muda. Jeti. Ucap Wara Karunuhun yang terhenti ketika melihat lambaian tangan Wahna. Tidak ada yang mengatakan bahwa kalian adalah budak. Dan bagiku, tidak diizinkan satupun manusia dimanapun mereka berada, memperbudak manusia lainnya. Kalian sama denganku, manusia. Warna darah kalian sama denganku, merah. Sahut Wahna kemudian, membuat ketiga pria berbadan besar itu menatap dalam diam dan tidak berkedip. Wahna mengatakan hal ini karena ketiga pria berbadan besar ini kerap kali memperlakukan dirinya terlalu istimewa. Sebagai orang yang pernah hidup di bumi, tentu hal itu membuat Wahna merasa sedikit risih. Selain itu, Wahna memang tidak menyukai perlakuan yang terlalu melebih-lebihkan. Ia takut bibit kesombongan akan tumbuh bersamaan dengan dirinya menikmati situasi itu. Cepat atau lambat, adalah bencana baginya jika itu terjadi. Tidak terkecuali Kalendai yang tertegun mendengar ucapan temannya itu. Hampir di semua tempat, tidak ada satupun pelayan maupun pengawal yang bisa duduk satu meja dimanapun hal itu. Terlebih di restoran, tempat yang ramai seperti sekarang ini. Dan apa yang dikatakan temannya itu, memang membuktikan bahwa masih banyak pelayan atau sejenisnya diperlakukan layaknya seorang budak.
Tapi temannya ini malah melakukan hal yang sebaliknya. 3 orang pria besar yang menjadi pengawal. Seolah adalah rekannya juga, seakan menyandang status sama dengannya. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dimengerti oleh sikap Wahna, Kalendai merasa wawasannya terbuka untuk saling menghargai terhadap sesama. Tidak salah aku bersumpah untuk mengikutinya. Gumam hati Kalendai, memandang Wahna dengan tatapan rasa hormat. Setelah berbincang banyak hal, Wahna memanggil pelayan restoran. Apakah anggur ringan ini masih tersedia? Masih, Tuan Muda. Tuan Muda ingin memesan beberapa kendi lagi. Jawab si pelayan restoran dengan hormat. Wahna berpikir sejenak, bahwa perjalanan di tengah hutan terkadang sangat membosankan. Menoleh kembali ke arah pelayan, Wahna berkata, berapa kendi yang tersedia? Pelayan itu langsung tersenyum cerah. Dia mengerti dan tahu dengan pasti bahwa Tuan Muda ini akan membeli dalam jumlah yang cukup banyak. Tentunya komisi yang diterimanya juga akan cukup besar. Sebentar, Tuan Muda. Sahut pelayan restoran itu, bergegas ke ruang dalam untuk menemui manajernya. Tidak lama menunggu, pelayan restoran itu datang bersama seorang pria parubaya bertubuh tinggi. Saya adalah manajer restoran ini, Tuan Muda. Berapa kendi yang Tuan Muda akan pesan? Sapa dan tanya pria parubaya bertubuh tinggi itu dengan ramah. Meskipun dirinya sempat sedikit tidak percaya dengan penampilan pemuda yang dikatakan oleh pelayannya, si manajer restoran mengurungkan pemikiran itu begitu sampai di meja Wahna. Alangkah terkejut di dalam hatinya, ketika manajer restoran melihat 3 orang pria berbadan besar dan kekar tampak sangat hormat di depan pemuda kurus itu. Namun kemudian, sang manajer berpikir bahwa ketiga orang pria sangar itu mungkin adalah pengawal yang disewa oleh keluarga pemuda bertubuh kurus ini. Berapa kendi yang paman miliki? Wahna bertanya balik, jika memungkinkan dirinya akan membeli lebih banyak. Masih dengan keramahannya, manajer restoran itu menjawab. Ada 500 kendi ukuran kecil, 300 kendi ukuran sedang dan 150 kendi ukuran besar. Harga kendi kecil 150 koin emas, Tuan Muda. Imbu manajer restoran yang seolah mengingatkan bahwa harga anggur ringan di restorannya terbilang cukup mahal daripada harga anggur ringan di tempat lain. Di samping itu, manajer restoran ingin melihat perubahan ekspresi ketika dirinya menyebut harga. Setidaknya, dia memperkirakan pemuda ini hanya membeli 5 kendi saja. Wahna tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan. Rasa dan kandungan energi di dalam anggur ringan yang dijual di restoran ini memang layak menyandang nama anggur terbaik dari semua anggur yang pernah ia jumpai. Kendi ukuran sedang dan ukuran besar, berapa harganya? Wahna kembali bertanya, di luar dugaan dari manajer restoran. Dengan sabar manajer restoran itu menjawab. Sekalipun dirinya mulai kesal karena tidak mungkin pemuda biasa ini akan membeli. Untuk ukuran sedang 250 koin emas, sedangkan ukuran besar 400 koin emas. Wahna mengangguk, lalu berkata tanpa mengubah ekspresi. Baiklah, aku beli semuanya. Apakah diperbolehkan? Tidak hanya manajer dan pelayan restoran yang terkejut. Ketiga pria berbadan besar itu hampir saja menyemburkan anggur ringan yang baru saja ditenggaknya. Jumlah koin emas yang harus dikeluarkan setidaknya mencapai lebih dari 200.000 koin emas. Tapi tuan muda mereka yang kurus ini malah mengucapkannya dengan santai seolah jumlah koin emas itu tidak ada apa-apanya. Bahkan, ketika mereka masih sering mencuri dari beberapa saudagar kaya, nilai koin emas yang mereka dapatkan tidak lebih dari 10.000 koin emas. Sedangkan Kalendai, dirinya tidak terlalu terkejut karena masih ada 100 ribuan koin emas dan beberapa batu roh di dalam cincin penyimpanannya. Wahna telah memberikan isi cincin Hang Honok beberapa waktu lalu kepadanya. Meski begitu, banyaknya jumlah kendi anggur yang akan dibeli Wahna terlalu fantastis bagi Kalendai. Sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Wahna, Kalendai bertanya dengan suara setengah berbisik. Wahna, apa kamu akan membuka usaha kedai anggur? Wahna tersenyum. Tentu saja. Kamu adalah orang yang akan menjaga usaha itu. Bukankah itu tidak sulit? Seketika Kalendai terdiam, menegakkan kembali duduknya di kursi tanpa mengatakan apapun. Kalendai sangat ingat dengan kalimat terakhir dalam sumpahnya. Dan tidak terduga, temannya ini sepertinya sedang menyindir hal itu terhadapnya. Sialan. Lidahmu benar-benar tajam, umpat Kalendai yang tentu saja hanya di dalam hati. Apakah tuan muda yakin ingin membeli semuanya? Tanya sang manajer restoran dengan ekspresi ragu-ragu. Apa yang dipikirkan manajer restoran tidak jauh berbeda dengan isi kepala si pelayan dan ketiga pria berbadan besar. Terlalu besarnya nilai koin emas, membuat mereka kurang yakin dengan apa yang baru saja didengar dari ucapan Wahna. Wahna langsung mengerti dengan pertanyaan dan tatapan manajer restoran. Menoleh ke arah Kalendai, Wahna berkata dengan santai. Kamu yang bayar. Kalendai hampir saja melompat mendengar ucapan Wahna. Dirinya tidak menyangka bahwa dialah yang sebenarnya harus membayar sejumlah koin emas yang begitu besar. Bab ke-403. Banyaknya koin emas yang akan dikeluarkan membuat kepala Kalendai terasa pusing 7 keliling. Memang benar ada 100 ribuan koin emas di dalam cincin penyimpanannya, tapi jika itu digunakan, maka tidak ada lagi koin emas yang tersisa. Bahkan batu roh tingkat rendah akan melayang sebagian untuk membayar ratusan kendi anggur yang akan dibeli temannya itu. Wahna, hanya ada 120 ribu koin emas. Kata Kalendai dengan tampang bermasalah, suaranya tertahan dengan setengah berbisik. Tentu saja suara Kalendai masih dapat didengar oleh manajer restoran maupun beberapa orang di sekitar. Manajer restoran itu mendengus kesal. Apa yang ada di pikirannya bahwa pemuda ini menanyakan harga dan jumlah kendi anggurnya hanya omong kosong belaka. Tapi di saat berikutnya, mulut manajer itu berkedut begitu mendengar suara pemuda kurus di depannya. Bukankah ada 3.000 batu roh tingkat rendah di dalam cincin penyimpananmu? Apalagi masih ada 100 batu roh tingkat tinggi. Kata Wahna menanggapi ucapan Kalendai dengan acuh tak acuh. Kalendai langsung terpana mendengar sanggahan Wahna. Sekalipun itu benar, kenapa juga temannya ini harus menyebutkannya di depan semua orang? Mungkin di satu sisi dirinya akan dianggap sebagai seorang tuan muda kaya. Tapi di sisi lain, Kalendai tidak ingin dirinya menjadi incaran kawanan bandit yang mungkin saja salah satu dari mereka sedang makan di ruang restoran yang sama. Dan benar saja, semua pasang mata sedang menatap Kalendai yang masih berdiri mematung di tempatnya. Cemberut di wajah manajer restoran langsung menghilang. Digantikan dengan senyum indah sambil meremas-remas jari jemari tangan. Betapa tidak, satu batu roh tingkat tinggi saja, nilainya sudah 1 juta koin emas.
Dan pemuda itu menyebutkan bahwa mereka memiliki 10. Bukankah itu berarti kedua pemuda ini memiliki 10 juta? Sungguh pelanggan yang tidak boleh dibiarkan hilang dari pandangan begitu saja. Belum lagi dengan jumlah barulah tingkat rendah yang mencapai 3.000, membuat wajah sang manajer restoran memerah untuk siap menyembah agar anggur ringan yang dipesan tidak dibatalkan. Sialan kau, Wahna, umpat Kalendai di benak. Kali ini aku sangat yakin bahwa Anda adalah tuan muda kami. Ucap Woro Nyapoto seraya mengacungkan jempol tangan kanannya. Tuan muda kepalamu. Sahut Kalendai menyala. Woro Nyapoto langsung mengecilkan lehernya. Tidak berani melihat tatapan tajam dari Kalendai yang melotot ke arahnya. Mencondongkan kembali tubuhnya ke arah Wahna, Kalendai bertanya. Membayar dengan barulah tingkat rendah atau dengan koin emas? Sebelum Wahna dapat menjawab, suara seorang pemuda terdengar di sudut pintu restoran. Manajer, tidak perlu khawatir bahwa si miskin yang pura-pura kaya ingin membeli. Manor Naga Bumi akan membeli semuanya. Semua mata mengalihkan pandangan ke arah sumber suara seketika. Tampak seorang pemuda dewasa bertubuh tinggi dengan pakaian dan jubah yang khas, sedang berdiri dengan kedua tangan yang terlipat di depan dada. Tampak senyum sinis ke arah meja Wahna menyertai tegaknya berdiri. Di sebelah kanan pemuda dewasa bertubuh tinggi itu, seorang pria setengah baya dengan ujung kedua alis yang meruncing bak ujung pedang. Pun dengan pakaian dan jubah yang sama dengan pemuda bertubuh tinggi di sebelahnya. Manajer restoran langsung tersenyum hangat begitu mengetahui siapa orang yang baru saja bicara kepadanya. Kedua orang dengan pakaian dan jubah yang sama itu adalah murid Manor Naga Bumi. Manor paling terkemuka di antara yang terkemuka. Tuan, berapa kendi anggur yang dibutuhkan Manor Naga Bumi? Sapa manajer restoran yang langsung menanyakan ulang dari perkataan pemuda dewasa bertubuh tinggi itu. Maju beberapa langkah dengan santai tetapi mantap, pemuda bertubuh tinggi itu mendekati manajer restoran yang masih berdiri di dekat meja Wahna. Sambil menaikkan dagunya, pemuda dewasa itu mencibir. Semuanya, aku tidak perlu tahu harganya. Koin emas bukanlah masalah bagiku. Dan Manor Naga Bumi yang terhormat di seluruh wilayah tidak pernah terkejut dengan koin emas yang jumlahnya tidak seberapa. Mengatakan kalimat itu, si pemuda dewasa melirik ke arah Wahna dengan menjentikan jari kelingking dan ibu jari, menandakan bahwa jumlah koin emas yang harus dikeluarkan adalah masalah kecil. Melihat lirikan dan tindakan pemuda dewasa itu, dada Warakarunuhun naik turun menahan amarah. Menyinggung tuan muda yang telah menyelamatkan nyawanya dari penghujung ajal, baginya adalah mencari kematian. Berdiri seketika, Warakarunuhun meraih batang leher pemuda dewasa itu, melemparkannya keluar restoran sambil berteriak. Berani menghina tuanku? Mati! Wahna yang masih duduk seketika terpana dengan tindakan Warakarunuhun yang begitu tiba-tiba, termasuk Kalendai yang sudah melebarkan mulutnya. Sungguh tidak disangka, bahwa Warakarunuhun yang tampak lebih pandai mengendalikan emosi dari kedua pria berbadan besar lainnya, ternyata memiliki sisi yang berbeda. Tapi Kalendai yang paling terkejut ketika memperhatikan bahwa dua orang pria yang lain juga sudah bermata merah karena menahan amarah. Melirik ke arah Wahna, ada tanya sekaligus kekaguman di dalam hatinya. Bahwa tindakan kecil yang dilakukan temannya itu, telah mengubah cara berpikir seseorang. Terlepas itu disengaja atau tidak. Kalendai berpikir demikian karena melihat perubahan ekspresi dan sorot mata dari ketiga pria berbadan besar, di mana ketiganya menunjukkan bahwa jangan pernah mengganggu sang tuan muda. Perubahan drastis itu muncul ketika Wahna menyampaikan alasan sederhana agar mereka duduk satu meja. Padahal, apa yang diucapkan Wahna belum berlalu setengah jam. Tapi ketiganya seakan menjadikan Wahna bak dewa karena kalimatnya. Menghargai sesama. Teman, kamu adalah teman terbaik dan saudara terbaik yang pernah aku miliki. Batin Kalendai, rasa hormatnya semakin tinggi kepada pemuda berperawakan kurus di depannya itu. Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu menyakiti murid Manor Naga Bumi. Kata pria setengah baya yang datang bersama pemuda bertubuh tinggi, menunjuk jari ke arah Warakarunuhun. Tapi kemudian, jari pria parubaya itu bergeser, menunjuk ke arah Wahna sambil membentak. Kamu bocah. Kamu berani menggunakan pengawalmu Kalimat pria setengah baya itu urung berlanjut. Digantikan dengan jeritan menyedihkan ketika jarinya diremas oleh kekuatan di luar kemampuannya. Woro Nyapoto, yang posisinya membelakangi pria parubaya itu seketika berdiri begitu melihat jari di sebelah kirinya menunjuk ke arah tuan mudanya. Apakah kamu sudah bosan hidup? Tidak satupun dari kalian yang boleh menunjuk-nunjuk tuanku. Kata Woro Nyapoto dengan suara jeram, membuat bergidik pengunjung restoran yang berada di sekitar. Begitu Woro Nyapoto melepas cengkeraman tangannya, Wirida Kedau melayangkan tendangan secepat kilat, mendarat tepat pada pinggang kanan pria setengah baya yang akan mengucapkan sesuatu. Tubuh pria parubaya dari Manor Naga Bumi itu terlempar keluar restoran, jatuh ke lantai jalan, menghantam gerobak penjual roti kukus yang ada di seberang restoran, tidak jauh dari tubuh pemuda dewasa yang bersamanya. Kalian akan menyesal. Kalian akan mati. Teriak pemuda dewasa bertubuh tinggi, lari tunggang langgang bersama pria setengah baya sambil mengumpat dan mengancam. Tuanku, gumam manajer restoran dan pelayannya secara bersamaan tanpa sengaja. Mereka sangat tidak menduga bahwa pemuda bertubuh kurus dengan segala hal yang melekat padanya dan tampak sangat biasa itu, ternyata adalah tuan dari orang berbadan besar, kekar, sangar, dan yang pasti menakutkan. Kata tuanku di dunia antah berantah ini memiliki dua makna yang sangat jauh berbeda. Pertama adalah sebagai guru bagi orang yang dipanggil tuanku oleh orang yang memanggil. Dan yang kedua adalah sebagai pemilik hidup dari orang yang menyebut orang lain sebagai tuannya. Berbeda jika kata tuan diikuti kata sebutan lain, seperti tuan muda, tuan besar, atau diikuti nama dari orang yang dipanggil. Maka panggilan itu menunjukkan bahwa orang dipanggil adalah orang terhormat atau dianggap terhormat. Biasanya orang yang berstatus tinggi atau pemberi kerja akan mendapat panggilan tuan oleh orang yang diberi kerja. Selain itu, panggilan tuan bisa juga sebagai sapaan karena belum mengetahui dan tidak saling mengenal. Dan tidak jarang pula orang yang dipanggil tuan karena lebih kuat dari orang yang memanggil. Melihat usia tulang pemuda bertubuh kurus yang masih tampak duduk bersandar di kursinya, manajer restoran sama sekali tidak beranggapan bahwa pemuda itu adalah guru dari ketiga orang pria berbadan tinggi besar ini. Apalagi kekuatan dari ketiga pria berwajah sangar ini tidak terdeteksi olehnya yang berada pada tahap raja alam tingkat rendah.
Tapi yang membuat manajer restoran dan beberapa orang yang ada di sekitar nampak linglung. Ketiga pria kekanan kuat ini memanggil pemuda itu sebagai tuannya. Hal ini membingungkan dengan bagaimana pemuda bertubuh kurus itu dapat menaklukkan ketiga pria besar bak banteng lepas itu. Apakah aku masih bisa membelinya? Tanya Wahna memecah keheningan di ruang restoran. Manajer restoran tersentak dalam tertegunnya, tanpa sadar dirinya mengangguk berulang kali. Bisa, Tuan muda. Bagaimana pemuda ini bisa menundukkan tiga monster ini? Gumam hati manajer restoran ketika melihat lirikan tajam ketiga pria berbadan kekar di depannya. Begitu hendak keluar restoran, Wahna memberi Warakarunuhun sebuah cincin penyimpanan seraya berkata, "Berikan ini kepada penjual roti itu. Mintalah maaf padanya atas namaku, atas namamu, dan atas nama semua orang." Mengangguk dengan sungguh-sungguh, Warakarunuhun mengambil cincin penyimpanan itu tanpa berani untuk melihat isinya. Bergegas ke seberang jalan, Warakarunuhun mendekati wanita setengah baya penjual roti kukus yang masih terpana menatap gerobaknya hancur tak berbentuk. "Nyonya." Baru saja Warakarunuhun menyapa, wanita setengah baya itu langsung berlutut. "Tuan, ini salahku. Ini salahku yang berjualan di sini. Maafkan aku, Tuan." Mohon wanita setengah baya itu dengan derai air mata. Warakarunuhun menghela napas. Dia menyadari bahwa penampilannya akan membuat siapapun berpikir akan memeras atau merampoknya. Sekalipun dirinya sering mencuri bersama dua saudara sumpahnya, sasarannya tidaklah sembarang orang. Ketiga orang berbadan besar ini akan mencuri milik para saudagar kaya ataupun kelompok murid sekte tertentu. Itu pun tidak sembarang saudagar kaya, mereka akan memilih para saudagar kaya yang sering berlaku curang. Pun dengan kelompok murid sekte yang melakukan ekspedisi mencari benda berharga. Mengangkat bahu wanita setengah baya di depannya, Warakarunuhun berkata, "Maafkan aku, Nyonya, karena aku gerobakmu hancur. Sebagai gantinya, tuan muda aku meminta maaf dan memberikan ini untukmu." Menoleh ke seberang jalan, wanita setengah baya itu tertegun melihat kelompok Wahna membungkukkan badan sedikit ke arahnya. Selain pertama kali mendapat perlakuan seperti ini, wanita setengah baya itu merasa dirinya sedang bermimpi. Bab ke-404. Menah Naga Bumi. Pada saat ini, Shimafat sedang berbincang penuh tawa dengan Tetua Fadebei dan beberapa orang dari sekte Bajul Dowo. "Tetua Fadebei, Anda memang layak menyandang nama sebagai tetua paling berbakat. Muridmu sepertinya adalah salah seorang jenius." Puji Shimafat dengan senyum asli penuh kekaguman, lalu memandang ke arah seorang pemuda yang berdiri di belakang Tetua Fadebei. "Ah, biasa saja," sahut Tetua Fadebei, tersenyum senang seraya melambaikan tangan. Menoleh ke arah pemuda yang berdiri di belakang Tetua Dengko Amoh, Tetua Fadebei kembali berkata, "Murid Tetua Deng juga tidak kalah jeniusnya dengan muridku." Baik pemuda yang berdiri di belakang Tetua Fadebei maupun di belakang Tetua Dengko Amoh, keduanya merasa sedang diterpa angin sejuk menyegarkan yang datang dari surga tingkat paling tinggi. Meskipun pujian serupa sering didengar oleh kedua pemuda itu, tapi kali ini pujian itu langsung di depan guru mereka. Dan guru mereka tampak sangat bangga memiliki murid yang hebat seperti diri mereka. Kedua pemuda itu saling melirik dalam diam, tersenyum, membusungkan dada, dan mengangkat dagu lebih tinggi dari sebelumnya. "Tapi Tetua, melihat usia dari kedua murid Anda ini masih di bawah 30 tahun, dan mereka sudah berada." Ucapan Shimafat berhenti sejenak sambil mengerutkan dahi menatap pemuda yang berada di belakang Tetua Fadebei, lalu melanjutkan kata-katanya. "Sungguh luar biasa. Di usia ini muridmu telah mencapai tahap Raja Alam tingkat pertama. Benar-benar jenius, sangat jenius." Wajah Tetua Fadebei sedikit memerah. Pujian terhadap muridnya adalah sama dengan pujian yang tertuju pada dirinya sebagai seorang guru yang luar biasa. Tidak kalah bahagianya, pemuda yang berada di belakang Tetua Fadebei juga tersenyum cerah di wajah. Kini bukan lagi angin surga dari tingkatan paling tinggi yang menerpa hati dan jiwanya, tapi surga itu sendiri seolah menjadi miliknya. "Dan Tetua Deng, muridmu juga tidak kalah jeniusnya, menurutku. Meski masih berada pada tahap Cinderal Alam tingkat tinggi, tapi usianya terbilang sama dengan murid Tetua Fadebei." Lanjut Shimafat, melontarkan pujiannya yang tak terhingga kepada para tetua sekte Bajul Dowo. Pujian yang dilontarkan Shimafat kepada para murid Tetua Fadebei dan Tetua Dengko Amoh bukanlah omong kosong belaka. Di usia yang disebutkan oleh Shimafat, sangat jarang ditemukan pemuda yang telah mencapai tingkatan Cinderal Alam apalagi telah berada pada tahap Raja Alam. Sebagai contoh adalah Shuli Houn dan Kalen Dai. Usia kedua pemuda itu berada pada kisaran di bawah 30 tahun, dan keduanya baru mencapai tahap prajurit alam tingkat menengah. Andai saja Kalen Dai tidak mendapatkan bagian energi dari Wahna, mungkin tingkat kekuatannya saat ini akan dicapai ketika Kalen Dai berusia 50 tahun ke atas. Itu pun jika berhasil dengan lancar menerobos dinding setat antar tingkat kekuatan. Namun, di balik semua pujian dan senyum sumringah di wajah Shimafat, ada niatan tersendiri untuk semua itu. Jika dirinya dapat memiliki hubungan yang baik dengan para tetua sekte Bajul Dowo ini, maka kendala yang dihadapi selama ini akan hilang, lenyap seketika. Selama ini, setiap kali dirinya akan menjalankan rencananya, beberapa orang yang terindikasi dari sekte Dasa Mulia selalu menggagalkannya. Sekte Dasa Muda memang bukanlah sekte besar. Tidak ada seujung kuku dari sekte Bajul Dowo. Tapi kekuatan dari para tetua sekte Dasa Mulia tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi dukungan yang berada di belakang sekte Dasa Mulia adalah sekte Sewuwangi, sekte terbesar dan terkuat di daratan wajah. Bermasalah dengan sekte Sewuwangi adalah kehancuran menuju kemusnahan selamanya. Tidak satu pun sekte maupun kerajaan yang berani mengganggu eksistensi sekte raksasa ini. Tapi sekte Bajul Dowo berbeda. Meski tidak sebesar dan sekuat sekte Sewuwangi, kemasyhuran dan kekuatan sekte Bajul Dowo setidaknya setingkat lebih rendah daripada sekte Sewuwangi. Dan paling tidak, jika Menah Naga Bumi diketahui telah memiliki hubungan baik dengan sekte Bajul Dowo, hanya petinggi sekte Sewuwangi yang berani mengganggu. Selain itu, hanyalah semut kecil yang tidak perlu dihiraukan sama sekali. Termasuk sekte Dasa Mulia yang terindikasi sering mengganggu rencananya. Mereka berlatih keras untuk pencapaiannya. Sebagai guru, aku hanya membimbing. Sahut Tetua Dengko Amoh. Wajahnya pun sudah memerah dengan dagu terangkat. Lebih tinggi daripada dagu yang diangkat muridnya sendiri. Nadheke. Hun. Beri salam kepada Patriark Shima.
Pinta Tetua Fade Bei kepada dua orang pemuda yang berdiri di belakang masing-masing gurunya. Baru saja Tetua Fade Bei mengucapkan kalimat pinta, seorang murid Manner masuk ke ruang utama dengan tergesa. Begitu posisinya dekat dengan Shimafat, murid itu mencondongkan badan ke depan, mendekat ke telinga Shimafat. Apa kamu yakin? Siapa yang berani kurang ajar dengan Manner naga bumi kita? Ucap Shimafat yang suaranya sedikit memekik, terkejut begitu mendengar apa yang baru saja dibisikkan oleh murid manornya. Ada apa? Patriak? Tanya Tetua Dengkol Amo'o yang mengerutkan kening. Menoleh dan kembali tersenyum. Shimafat menjawab dengan ramah. Tidak apa-apa, Tetua Deng. Hanya masalah kecil. Kami akan segera menanganinya. Menoleh ke arah putra tunggalnya, Shimafat berkata dengan suara setengah berbisik. Pergi ke restoran Shakwari. Bawa beberapa orang murid inti dan bawa orang yang berani mencari masalah dengan Manner naga bumi kita. Diam Fat yang berdiri di belakang ayahnya sedari awal, segera mengangguk dan meninggalkan ruang utama bersama murid Manner. Tapi baru saja kaki Diam Fat meninggalkan pijakannya, suara Tetua Fade Bei terdengar. Nadheke, ikutlah bersama Tuan Muda Fat. Kamu juga, Halun. Kata Tetua Dengkol Amoh menyusul ucapan Tetua Fade Bei. Pusat kota Kademangan Tirtalor sedikit berbeda dengan kota-kota Kademangan lainnya. Pusat kota tidak terletak di tengah kota, melainkan berada di area bagian utara kota. Sedangkan posisi restoran Shakwari, restoran yang menjadi tujuan Diam Fat dan kelompoknya, terletak di bagian tengah kota, namun sudah memasuki area bagian barat kota Kademangan Tirtalor. Karena itu, jarak antara Manner naga bumi dengan restoran Shakwari cukup jauh. Setidaknya mencapai 7 km. Selain rasa makanannya yang lezat, restoran Shakwari memang dikenal dengan anggur ringannya yang penuh kandungan energi dan dapat meningkatkan vitalitas. Restoran Shakwari ini menjadi satu-satunya restoran yang menyediakan jenis anggur tanpa alkohol bermutu tinggi di kota Kademangan Tirtalor. Tak jarang orang-orang dari luar kota Kademangan berkunjung hanya untuk bisa membeli anggur ringan dari restoran Shakwari. Karena di dalam kota Kademangan terdapat larangan terbang, Diam Fat dan rombongan berjalan kaki dengan langkah cepat. Tapi karena ada dua orang murid dari sekte Bajul Do, Diam Fat segera memperlambat lajunya. Tentunya dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih jauh dengan kedua murid terhormat itu. Tuan Muda Fat, ada apa sebenarnya? Tanya Nadheke begitu langkah Diam Fat sedikit melambat. Siapa tahu kami bisa membantu. Sambung Helun, menimpali ucapan Nadheke. Diam Fat melambaikan tangannya seraya tersenyum ringan. Tuan muda berdua tidak perlu khawatir. Ini hanya masalah kecil. Sebentar saja sudah dapat kami tangani. Melihat Nadheke menaikkan salah satu alisnya, Diam Fat melanjutkan ucapannya. Ada beberapa orang yang mencoba mencari masalah dengan Manner naga bumi. Mereka memukuli dua orang murid kami hingga babak belur. Bahkan salah satu murid Manner kami terluka di bagian lehernya. Oh, kita temui mereka kalau begitu. Aku sudah tidak sabar untuk mematahkan kedua tangan dan kaki orang-orang bodoh itu. Kata Helun sambil meremas-remas jari jemari tangannya, menimbulkan suara gemetak seperti tulang retak. Melihat reaksi ini, hati Diam Fat sangat bahagia. Adalah akan lebih mudah menjalin hubungan dengan sekte Bajul Do dengan kedua murid ini. Dan jika dirinya dapat memiliki hubungan langsung seperti dengan kedua murid istimewa ini, maka dirinya akan bergerak lebih bebas atas nama sekte Bajul Do di kemudian hari. Bayangan dirinya akan memukuli hingga babak belur pemuda desa yang telah merisaukannya, seolah telah terpampang di depan mata. Tuan muda Helun terlalu bersemangat, tapi aku sangat berterima kasih atas dukungannya. Sahut Diam Fat dengan ekspresi penuh puji. Tidak lama berselang, Diam Fat dan rombongannya sampai di restoran Shakwari. Sontak orang-orang yang berada di dalam restoran menjadi panik dan ketakutan. Mereka sudah menduga bahwa para murid dari Manner Naga Bumi akan segera datang untuk membuat perhitungan. Kemana orang yang berani mencari masalah dengan Manner Naga Bumi? Bentak salah seorang murid tahap raja alam tingkat tinggi. Tidak ada satupun dari pengunjung restoran yang berani menjawab. Mereka tidak ingin terseret dalam masalah jika sudah menyangkut Manner Naga Bumi. Kemana manajer restoran ini? Cepat keluar. Jika tidak, akan aku hancurkan restoran ini. Bentak Diam Fat dengan suara melengking sekaligus mendesis, karena dua gigi seri yang telah hilang. Dengan gemetar dan suara bergetar, manajer restoran menyapa dengan hormat. Salam, Tuan Muda Fat. Apa telingamu tuli? Kata Diam Fat menyala, tatapannya tajam sekaligus merendahkan. Mengerti dengan maksud kedatangan Tuan Muda keluarga naga, Diam Fat, manajer restoran segera menjawab. Jika tidak, maka dapat dipastikan restorannya akan hancur untuk yang kesekian kalinya oleh orang-orang Manner Naga Bumi. Pemuda itu sudah meninggalkan restoran sejak tadi, Tuan Muda. Jawab manajer restoran yang wajahnya sudah mulai memucat. Pemuda, ulang Diam Fat, lalu menoleh ke arah murid yang sempat dilemparkan oleh Warakarunuhun. Melihat tatapan Tuan Muda Manner kebanggaannya, murid itu segera menjawab. Benar, Tuan Muda. Orang itu adalah seorang pemuda. Tuan Muda, orang yang Tuan Muda cari baru saja keluar gerbang barat. Seorang murid Manner tiba-tiba masuk ke restoran sambil terengah-engah. Kebetulan murid itu mengikuti kelompok wahana dari kejauhan untuk memberi informasi lanjutan. Kejar. Perintah Diam Fat dengan lambaian tangannya memekik. Bab ke-405. Di bagian utara daratan wajah, terdapat wilayah yang hampir secara keseluruhan dipenuhi dengan pegunungan tinggi dan terjal. Nyaris tidak ada tempat luas hanya untuk sebuah desa. Pada dasarnya, wilayah ini masih menjadi bagian dari salah satu kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Ipajama. Namun karena medannya yang tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat bermukim, wilayah ini cenderung terabaikan. Dan karena terabaikan itu pula, wilayah ini terkesan tidak terjamah. Hutan yang luas dengan pepohonan yang besar tinggi menjulang, terhampar memanjang dari timur ke barat. Sekalipun dikatakan terabaikan, tetap saja ada beberapa orang yang mencari peruntungan di wilayah pegunungan ini. Baik sekedar untuk berburu binatang buas atau monster di pinggiran hutan, ataupun memang bertujuan untuk mencari elixir langka, terutama elixir yang terkait dengan peningkatan kultivasi. Hutan seribu gunung. Begitulah semua orang di daratan wajah menyebutnya. Pegunungan ini berjejer hampir di seluruh area utara daratan wajah bagian timur.
Seolah-olah deretan pegunungan ini adalah pagar alami bagi daratan wajah bagian timur, tepatnya untuk area utara. Dari hijau dan aslinya hutan seribu gunung, ada yang sedikit berbeda ketika masuk lebih jauh dan lebih dalam ke bagian barat pegunungan. Di tempat itu, terdapat lembah yang luasnya sekitar 20.000 meter persegi, di mana bentuknya hampir melingkar secara sempurna. Di sekeliling lembah adalah tebing batu yang tinggi menjulang. Tebing batu yang seolah memagari lembah di tengahnya itu, lebih didominasi oleh bebatuan merah dan sedikit jenis bebatuan lain seperti halnya batu pualam. Saking tingginya tebing, dasar lembah akan tampak buram jika dilihat dari atas tebing. Selain itu, kabut tebal yang berada di tengah ketinggian tebing, seolah tidak pernah hilang sepanjang waktu. "Hei, kamu! Cepat bawa bebatuan itu ke sini. Jangan malas!" bentak seorang pria bertubuh besar, hidung besar, perut besar, dan bokongnya juga besar. Tapi kepalanya tampak lebih kecil dari ukuran kepala manusia pada umumnya. Orang yang dibentak dan diacungi camuk besi itu bangkit setelah sebelumnya jatuh terhuyung-huyung karena kelelahan. Melihat cara bangkit dari orang yang dibentaknya tampak cenderung malas, pria penjaga serba besar dengan kepala kecil itu langsung menghampiri, mengayunkan tangannya yang menggenggam gagang cambuk, memecut punggung orang yang dibentaknya itu. Seketika orang itu jatuh tersungkur dengan darah mengalir dari punggung. Berusaha bangkit kembali dengan susah payah. Luka pada punggungnya bukanlah satu-satunya dari lecutan cambuk itu, tapi ada ratusan luka bekas lecutan sebelumnya. Bahkan luka itu sebagian besar belum mengering, apalagi pulih. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sahwan, pria setengah baya yang menjadi pengikut setia Tuan Muda Rahmu, sang pangeran utama kerajaan Libah. Sahwan tertangkap oleh sekelompok orang yang menguasai wilayah lembah di hutan seribu gunung. Ketika Sahwan terdampar di pantai ujung timur daratan wajah, dirinya sempat ditolong oleh beberapa orang nelayan. Begitu pulih dalam beberapa hari, Sahwan yang mencoba menyusuri pantai untuk mencari keberadaan tuan mudanya, dihadang oleh sekelompok orang. Sekelompok orang itu meminta Sahwan dan para nelayan untuk ikut serta bersama mereka ke suatu tempat dengan nada memaksa. Pertarungan sengit pun terjadi, karena Sahwan dan orang-orang yang bersamanya menolak ajakan dari sekelompok orang itu. Adalah beruntung bagi Sahwan, orang-orang yang mengepungnya memiliki kekuatan yang tidak lebih tinggi daripada kekuatannya sendiri. Tapi sungguh naas bagi para nelayan yang menemaninya dalam pencarian, 5 orang pria setengah baya dan 2 orang pemuda tewas dalam pertarungan itu. Tentu saja Sahwan sangat marah sekaligus merasa bersalah. Ketujuh orang yang bersamanya adalah para nelayan yang menolong dan merawatnya. Dan keesokan harinya, ketika Sahwan melanjutkan kembali pencarian tuan mudanya, dirinya kembali dihadang oleh sekelompok orang yang berbeda. Namun kekuatan dari kelompok orang yang menghadangnya kali ini tidaklah rendah. Rata-rata kekuatan mereka berada pada tahap kaisar alam tingkat tinggi. Tentu saja Sahwan tidak akan bertindak bodoh dengan bertarung melawan mereka. Dirinya segera berbalik arah, melarikan diri di sepanjang jalur pantai. Dan sungguh sial bagi Sahwan, arah yang Sahwan tuju adalah arah utara daratan wajah, arah yang merupakan sarang dari sekelompok orang yang mengejarnya. "Cepat!" Sekali lagi pria penjaga serba besar itu membentak dengan memelototkan matanya yang sipit. "Tuan Muda, maafkan aku. Maafkan aku," kata hati Sahwan kembali berucap. Setiap hari, hanya rangkaian kata itu yang diucapkan Sahwan. Segala penderitaan yang dialaminya, semua luka yang membuka kulit dan merobek dagingnya, seolah tidak dirasakannya. Hanya penyesalan yang tak berujung di hati Sahwan. Sahwan mulai berasumsi bahwa tuan mudanya telah tewas di pusaran air yang besar dan menghitam di tengah lautan lepas itu. Dan bagi siapa saja, akan memiliki pemikiran yang sama dengan Sahwan. Tidak mungkin akan selamat dari pusaran air yang menakutkan itu. Tak jarang orang-orang yang bernasib sama dengan Sahwan dan kebetulan berada di ruangan yang sama ketika istirahat, mendengar suara isak Sahwan, bahkan hampir setiap malam. Sahwan tetap bungkam ketika rekan satu ruangan bertanya kepadanya. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Sahwan. Tempat Sahwan dan sekian banyak orang yang senasib dengannya saat ini, adalah lembah melingkar berpagar tebing tinggi itu. Kekuatan dari orang-orang yang bersama Sahwan tidaklah rendah. Setidaknya dari mereka ada puluhan orang yang sudah berada pada tahap kaisar alam tingkat tinggi dan satria suci. Namun, karena kekuatan mereka tersegel oleh rantai yang membelenggu pada kedua kaki, setiap orang tidak berdaya untuk melawan. Orang-orang ini ditangkap untuk dipekerjakan di lembah melingkar ini. Mereka diharuskan menambang batu loh berbagai tingkatan yang tersembunyi di balik bebatuan tebing maupun gunung yang ada di sekitar. Selain agar orang-orang ini tidak dapat melarikan diri, rantai yang membelenggu kedua kaki mereka tidak memungkinkan bagi mereka untuk menyerap energi dari batu roh yang mereka temukan dan mereka gali. Masih pada waktu yang bersamaan, Wahna, Kalendayi, Wara, Wiri, dan Woro telah meninggalkan kota Kademangan Tirtalol beberapa kilometer. Tujuan Wahna saat ini adalah tempat-tempat yang menjadi larangan atau dihindari oleh setiap orang kebanyakan di daratan wajah. Wahna berspekulasi bahwa keberadaan sekte kesucian agung yang misterius itu, besar kemungkinan ada kaitannya dengan tempat-tempat yang dikatakan menakutkan dan mengerikan. Dan menjadi masuk akal bagi Wahna jika tidak ada yang mengetahui keberadaan sekte yang dicarinya apabila tempat itu dianggap wajib untuk tidak didatangi. Sebuah kebetulan ada 3 orang berbadan besar yang memiliki pengalaman lebih luas tentang daratan wajah, kini turut serta pergi menemani Wahna dan Kalendayi. Bahkan, saking banyaknya tempat yang telah mereka kunjungi, ketiga pria berbadan besar itu seolah menganggap wilayah kota Kademangan hanyalah sebuah emperan. "Tuan Muda, apakah Tuan Muda yakin akan pergi ke Lembah Merah?" tanya Wirida Kedau dengan ragu-ragu. Sebelumnya, Wahna memang sempat menanyakan tempat-tempat mana yang dianggap terlarang dan diketahui oleh ketiga pria kekar itu. Tentu saja ketiganya menjawab dengan jujur dan silih berganti, menyebut lebih dari selusin tempat terlarang yang mereka ketahui. Bahkan beberapa tempat terlarang yang mereka sebutkan. Beberapa pernah mereka kunjungi meskipun gagal dalam mendapatkan apapun. Dengan santai, tenang, dan penuh kebanggaan karena merasa dibutuhkan oleh pemuda misterius di depan mereka. Ketiga pria berbadan besar ini mengatakan tempat terlarang terdekat dan menjadi salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan. Tapi yang tidak terduga oleh ketiga pria berbadan besar dan sangar itu, bahwa pemuda yang kini menjadi tuan muda mereka, ingin pergi ke salah satu tempat terlarang itu. Ketiga pria senasib sepenanggungan itu sempat saling memandang dan menelan ludah beberapa kali. Tempat terlarang yang ingin dituju oleh tuan muda mereka adalah tempat yang terdekat dari posisi mereka saat ini, yaitu Lembah Merah.
Lembah Merah adalah nama lembah melingkar yang sekelilingnya terpagari tebing batu yang tinggi. Lembah yang sama dengan tempat Sahwan dan ratusan orang lainnya menjadi pekerja paksa. Dan yang lebih tidak terduga lagi, ketiga pria berbadan kekar ini pernah menjadi tawanan dan bekerja di tempat itu selama beberapa waktu. Melihat anggukan Wahna, Wirida Kedau kembali menelan ludah untuk yang kesekian kali, lalu menoleh ke arah dua orang saudara sumpahnya dengan tatapan bingung. Woronya Poto juga angkat bicara kali ini, berharap tuan mudanya mengurungkan niat pergi ke lembah yang mengerikan itu. Tuan muda, untuk menuju lembah merah, bukan hanya monster-monster ganas yang akan kita jumpai, tapi juga banyak orang kuat. Benar, tuan muda. Dari informasi yang aku dengar dari salah satu penjaga, orang terkuat di sana berada pada tahap satria suci tingkat menengah. Menengah keberapa aku tidak tahu pasti. Kata Wirida Kedau menimpali ucapan Woronya Poto. Wahna menaikkan alis kirinya. Apa yang kalian takutkan? Bukankah kalian sempat melarikan diri dari tempat itu? Itu artinya kalian mengetahui kelemahan tempat terlarang itu. Oh ya, bagaimana kalian bisa melarikan diri? Bukankah kalian mengatakan bahwa energi kalian tersegel oleh rantai yang dibubuhi mantra? Tanya Kalendai yang penasaran dengan cerita ketiganya ketika di Lasang Shakwori. Ketiga pria besar itu kembali saling memandang satu sama lain, lalu ketiganya tersenyum canggung sambil menggaruk bagian belakang kepala. Aku merayu salah satu penjaga, tuan muda. Kebetulan penjaga itu seorang wanita. Woronya Poto yang menjawab pertanyaan Kalendai dengan senyum malu-malu. Luar biasa. Bagaimana kamu bisa merayunya? Bukankah kalian bertiga yang melarikan diri? Bukan hanya satu orang. Lanjut Kalendai bertanya, semakin penasaran dengan ketiga pria berbadan besar itu. Woronya Poto kembali tersenyum malu-malu. Wajahnya sedikit memerah ketika menjawab. Anu, tuan muda. Aku merayunya dengan anu. Anu, apa? Cecar Kalendai, tidak sabar untuk mendapat jawaban. Dia mengajak wanita hitam gemuk itu bercinta, tuan muda. Sahut Wara Karunuhun, pria besar yang keperjakaannya telah direnggut. Berkata dengan nada yang sangat cepat. Bab ke-406. Mendengar sahutan Wara Karunuhun dengan suara jelas, suasana sempat hening untuk sejenak, bahkan langkah kaki kelimanya agak melambat. Baik Wahna maupun Kalendai terdiam, lalu menoleh ke arah Woronya Poto secara bersamaan, seolah ingin mengkonfirmasi ucapan dari Wara Karunuhun. Melihat tatapan Wahna dan Kalendai ke arahnya, terutama tuan muda yang paling dikaguminya, Woronya Poto berkata dengan ekspresi tanpa dah. Apa boleh buat? Hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui dan melepas rantai di kakiku. Setelah mengatakan itu, Woronya Poto menoleh ke arah dua temannya. Termasuk rantai di kaki kalian berdua. Kamu bertanya cara melepas rantai itu secara langsung kepada penjaga wanita itu. Kini Wahna yang bertanya. Tentu saja tidak. Ketika wanita jelek itu sedang mendesah, aku bertanya dengan berbisik di telinganya. Sungguh tidak disangka. Wanita itu menjawab dengan jujur sambil meremeleh. Jawab Woronya Poto dengan jujur, mendesah kembali setelahnya. Wahna dan Kalendai tidak bisa lagi menahan tawa. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Bagi Wahna, sekalipun orang lain akan mengatakan bahwa perbuatan Woronya Poto tercela, tapi situasi dan kondisi yang dihadapi Woronya Poto dan kedua temannya tidak mempunyai pilihan lain. Tanpa kekuatan apapun, di tengah tekanan dan ketakutan sepanjang waktu, Woronya Poto masih dapat menggunakan akalnya untuk bertindak. Ini tergolong cerdik dan cerdas menurut Wahna. Bagaimana kamu bisa bernafsu jika wanita itu jelek? Kalendai kembali melemparkan pertanyaan karena melihat ekspresi sesal di wajah Woronya Poto. Hah? Woronya Poto mendesah panjang, lalu menjawab dengan ekspresi yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tanpa dah. Aku membayangkan wajah dan tubuh kekasihku yang belum pernah aku jumpai seumur hidup. Wahna dan Kalendai langsung terdiam untuk yang kedua kali. Senyum dari sisa tawa keduanya langsung menghilang. Digantikan dengan keinginan untuk menendang Woronya Poto sejauh mungkin. Bagaimana kamu bisa membayangkan orang yang belum pernah kamu temui? Dasar bodoh. Kalendai menanggapi dengan menyala, kesal dengan rangkaian kalimat Woronya Poto. Ketika Woronya Poto hendak menanggapi kekesalan Kalendai, puluhan bayangan berkelebat di antara pepohonan, mendarat sekitar 600 meter di depan kelompok Wahna. Tentu saja Wahna dan keempat temannya mengetahui siapa orang-orang yang berada di depan mereka. Pakaian dan jubah dari orang-orang itu serupa dengan dua orang yang telah dilemparkan keluar dari Lasang Shakwori oleh ketiga pria berbadan besar. Bocah, kamu berani sekali melukai murid Menah Naga Bumi. Benar-benar mencari kematian. Suara bentakan seorang pria setengah baya terdengar agak jauh di belakang Wahna. Membalikan badan, Wahna juga melihat puluhan orang sudah berdiri pada jarak yang kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya. Meski dikatakan puluhan, kedua kelompok yang menghadang Wahna dan rekan-rekannya dari dua arah yang berbeda ini, setidaknya berjumlah nyaris 200 orang. Tapi, begitu muncul seorang pemuda dari kerumunan murid Menah Naga Bumi yang memenuhi jalan, sudut mulut Wahna langsung terangkat sedikit. Wahna melihat tuan muda keluarga naga sedang berdiri menatapnya dengan kedua tangan yang melipat di depan dada. Hari ini, tidak ada tempat bagimu untuk melarikan diri. Kalimat itu langsung terucap dari mulut Hiam Fat begitu pandangannya tertuju lurus ke arah Wahna. Dan bersamaan dengan berakhirnya kalimat itu, setiap murid yang berada di barisan depan dan nyaris sejajar dengan Hiam Fat, siap bergerak seraya menghunus pedang panjang di tangan. Tapi kemudian, adegan yang tidak pernah dibayangkan oleh semua orang, bahkan oleh Kalendai dan ketiga pria berbadan besar, tiba-tiba terjadi di hadapan semua pasang mata. Jeritan dari belasan murid Menor yang akan menyerang ke arah kelompok Wahna terdengar seketika. Mereka jatuh ke tanah, berguling-guling tanpa henti, mengerang kesakitan seraya menyemburkan darah berulang-ulang. Dan tidak lama kemudian, setelah beberapa hala napas, tidak ada dari belasan murid Menor yang kejang-kejang di lantai jalan itu yang bergerak. Semuanya meregang nyawa tanpa tahu apa penyebabnya. Mata Diam Fat langsung menonjol keluar dengan tatapan tidak percaya. Seolah dirinya melihat hantu paling menakutkan yang muncul di sore hari. Baik persepsi maupun matanya tidak mendapati bahwa pemuda kurus dan kelompok 4 orang lainnya melakukan apapun. Tapi belasan murid Menah Naga Bumi milik keluarganya tiba-tiba mati begitu saja. Tidak terkecuali Kalendai dan ketiga pria berbadan besar. Mereka melebarkan mulut dengan pandangan mata sili berganti antara Wahna dan belasan murid yang sudah tergeletak di jalanan.
Bahkan Woronya Poto sempat menggosok matanya. Dia takut matanya telah rusak karena sering melihat wanita tanpa busana. Apalagi yang pernah dilihatnya adalah bentuk tubuh yang menurutnya paling menakutkan, yaitu si penjaga wanita di lembah merah. Tapi seberapa banyak Woronya Poto menggosok matanya, apa yang terjadi di depannya tidak pernah berubah. Semuanya adalah benar-benar nyata. Leher Diam Fat langsung menciut. Kini keraguan yang sempat terlintas dari cerita Simrawut dan Lee Kopohjen terjawab sudah. Bahwa pemuda desa bertubuh kurus ini adalah sesuatu yang memang berbeda dan menakutkan. Menoleh ke kiri, Diam Fat memanggil dengan nada sedikit memekik. Ulun Kampuang. Sekelebat bayangan hitam meluncur dari ketinggian pohon, mendarat tepat di sebelah kiri Diam Fat, berdiri tegak dengan tatapan tajam. Tampak seorang lelaki tua bertubuh tinggi dengan perawakan kurus melipat kedua tangan di belakang punggung. Rambutnya yang berwarna merah terikat rapi sebagian ke belakang. Sebagian lagi dibiarkan lepas terurai, berkibar mengikuti arah angin yang menerpa wajahnya. Terkekeh, pria berambut merah yang tidak lain adalah Ulun Kampuang, salah satu tetua Menah Naga Bumi, sekaligus pengawal keluarga naga, berkata ringan ke arah kelompok Wahna. Tidak, aku sangka masih ada orang yang berani mengabaikan nama Menah Naga Bumi. Dan sebenarnya, orang itu memang ada. Tapi sayang, sebentar lagi dia akan mati. Di sisi Wahna, Warakarunuhun hendak maju. Walaupun dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua di hadapannya jauh melampaui dirinya, Warakarunuhun tidak takut sama sekali. Tapi seketika suara Wahna terdengar di kepala ketiga pria besar yang bersamanya. Lindungi temanku. Meski ketiga pria kekar itu terkejut dengan suara telepati Wahna yang terdengar di kepalanya, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir lebih banyak. Ketiga pria berbadan besar itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, bergegas ke sisi Kalendai dengan posisi siaga mengelilingi Kalendai. Kalendai yang semula gemetar kini bergetar. Tapi bukan tubuhnya yang bergetar, melainkan hatinya yang bergetar. Bergetar karena tahu apa yang telah dikatakan Wahna kepada ketiga pria kaisar alam ini meskipun dirinya tidak mendengar. Dirinya tetap menjadi prioritas dari teman sekaligus saudaranya itu. Untuk yang mungkin ke 1000 kali, Kalendai berucap di dalam hati seraya memandang Wahna dengan penuh arti. Saudaraku, terima kasih. Melihat tiga orang pria kaisar alam yang mengambil posisi siaga, Ulun Kampuang tersenyum jijik. Kalian bertiga belum mati rupanya. Hari ini, kalian akan menyusul bocah desa itu ke neraka. Sebagai seorang ketua Menah Naga Bumi yang kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari patria keluarga naga, Ulun Kampuang sama sekali tidak menempatkan di matanya orang-orang yang ada di hadapannya. Setelah mengatakan ejekan dengan berbagai pemikiran superioritasnya, Ulun Kampuang mengepalkan tangannya dengan erat. Urat hijau tampak muncul di sepanjang lengan, menandakan kekuatan seorang satria suci tingkat pertama yang tidak biasa. Dikatakan tidak biasa, Ulun Kampuang telah menjadi seorang satria suci tingkat pertama sejak 2000 tahun yang lalu. Akumulasi energi dan kultivasinya selama bertahun-tahun telah membuatnya menyatu dengan teknik dan gerakan yang dirilisnya dalam setiap pertarungan. Diam Fat dan puluhan murid Menah Naga Bumi yang berada di belakangnya segera mengambil langkah mundur begitu merasakan fluktuasi energi yang mulai terkonsentrasi di tubuh Ulun Kampuang. Tuan Ulun, hati-hati. Bocah itu tidak biasa. Bisik Lee Kopohjen sebelum mundur bersama Diam Fat dan yang lain. Seringai jijik terlihat jelas di wajah Ulun Kampuang ketika matanya melirik ke arah Lee Kopohjen. Hanya serangga kecil. Tidak lama setelah mengatakan itu, tubuh Ulun Kampuang bersinar, diselimuti api kuning cerah yang cenderung hitam. Melesat ke arah Wahna dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh kerumunan, tinju kanan Ulun Kampuang mengayun ke arah Wahna. Bam! Suara ledakan yang seharusnya teredam tidak lagi terdengar teredam, tetapi menjadi suara ledakan keras yang membuat udara di sekitar beriak tidak menentu. Debu jalan terangkat dari tanah, batu kerikil berterbangan ke udara, dedaunan kering berputar kacau di tengah jalan. Tinju kanan Ulun Kampuang mendarat dengan akurat di dada Wahna, tepat pada jantung. Baik kelompok 4 orang Kalendai dan kerumunan murid Menah Naga Bumi tercengang. Terkejut karena pemuda bertubuh kurus itu tidak menghindar atau melakukan apapun. Pemuda itu tetap berdiri di tempatnya, seakan dia benar-benar akan menggunakan dada dan tulang rusuknya sebagai tameng untuk melawan kekuatan tinju Ulun Kampuang yang menakutkan. Tidak terkecuali Ulun Kampuang yang telah melayangkan serangan tinjunya. Dirinya tidak menyangka bahwa pemuda yang tidak memiliki kekuatan ini berani menggunakan tubuhnya sebagai pertahanan. Tapi di saat berikutnya, ketika debu dan segala sesuatu yang menutup jalan kembali ke tanah, rahang semua orang turun ke bawah, mulut setiap orang terbuka lebar dengan mata melotot yang seolah akan lari dari rongganya, ingin melihat lebih dekat agar tidak ada keraguan penglihatan. Semua pasang mata masih melihat pemuda berperawakan kurus itu tetap berdiri di tempatnya, tidak tergoyahkan sama sekali bak sebuah bukit batu yang kokoh selama ribuan tahun. Ulun Kampuang adalah orang yang paling syok di antara semua orang saat ini. Selain kekuatannya yang telah menginjak tahap satria suci dengan akumulasi waktu yang begitu lama, dirinya telah melatih kekuatan fisik sejak usia dini. Kekuatan fisiknya saja dapat mengalahkan tingkat kedua tahap satria suci. Tapi pemuda yang tidak jelas entah dari mana datangnya ini, tidak terpengaruh sama sekali oleh pukulannya. Bahkan, tinjunya itu tidak serta-merta kekuatan fisik saja. Energi besar yang dapat menghancurkan sasaran menjadi jutaan keping telah terkandung di dalam kepalan tangannya itu. Melihat orang yang memukulnya masih tercengang dengan kepalan tangan yang masih menempel di dadanya, Wahna tersenyum lucu seraya berkata, "Hanya begitu." Bab ke-407. Mendengar dua kata tanya yang sederhana namun begitu menyakitkan di telinga dan sangat menusuk di hati, Ulun Kampuang tidak tahu harus menangis atau marah. Kulit kepalanya benar-benar mengalami perasaan mati rasa saat ini. Menjalar dari kepalan tangan, sepanjang lengan hingga ke seluruh tubuh akibat benturan tinjunya. Dengan cepat dirinya mengambil langkah mundur, menghindar dari pemuda yang sepertinya memang jauh dari biasa. Ulun Kampuang mulai teringat peringatan Lee Kopohjen maupun cerita dari Simrawut, bahwa visi pemuda di depannya ini jauh dari sekedar tangguh. Akan tetapi, belum sempat kakinya meninggalkan pijakan dari tanah, sebuah tinju dari kepalan tangan yang terbilang kecil, dan tanpa energi apapun, mendarat akurat di perutnya. Tidak ada suara ledakan yang terdengar. Tidak ada debu jalan yang berhamburan ke udara, dan tidak ada kerikil yang melesat ke segala arah. Yang ada dan yang terlihat oleh semua orang hanyalah Ulun Kampuang dikirim terbang. Tubuhnya melengkung ke depan seperti udang rebus, melewati langit kerumunan murid Menah Naga Bumi yang mengelilingi Diam Fat.
Seiring dengan laju terbang tubuh Ulun Kam Huang, api kuning yang menyelimuti tubuhnya meredup. Energi yang memancar dari auranya mengecil, seakan-akan lenyap seperti orang yang siap menjemput ajal. Ulun Kam Huang jatuh menyemburkan darah ketika tubuhnya menabrak batang pohon di ketinggian, batang pohon besar yang berdiri kokoh di sisi jalan. Jatuh ke tanah, setelahnya dengan bunyi gedebuk dapat didengar telinga setiap orang di tengah suasana yang menghening. Rasa tidak percaya dari kerumunan murid Manor Naga Bumi terlihat jelas dari mulut mereka yang terbuka semakin lebar, dari mata mereka yang menonjol ingin keluar dari longganya. Terutama kerumunan murid Manor yang posisinya paling dekat dengan Ulun Kam Huang. Uhuk! Begitu suara batuk yang sangat akrab terdengar, Diam Fat dan kerumunan murid Manor yang bersamanya membalikan badan. Diam Fat dan semua murid Manor melihat pemuda desa yang bertubuh kurus itu mengelus-elus dagunya sambil tersenyum ke arahnya. Melihat senyuman ini, bayangan dewa pencabut nyawa bertanduk dua dengan tombak bermata tiga tergambar di kepala Diam Fat. Entah dari mana Diam Fat mendapat gambaran itu. Yang jelas senyum itu adalah yang paling menakutkan baginya selama dirinya hidup. Tidak hanya Diam Fat yang memiliki imajinasi menyeramkan di kepalanya, para murid Manor juga sudah basah dengan keringat dingin di punggung. Gambaran dewa kematian versi mereka sendiri seolah sedang berdiri dan tersenyum di depan mereka saat ini. Betapa Diam Fat dan para murid Manor tidak berpikir demikian. Selama Manor Naga Bumi berdiri, belum ada satupun orang yang bisa mengalahkan Ulun Kam Huang. Bahkan dengan serangan fisiknya saja, tanpa menggunakan energi apapun, Ulun Kam Huang dapat mengalahkan tingkat kekuatan yang setara dengannya. Mustahil! Ini sangat mustahil. Raungan marah Ulun Kam Huang terdengar ketika dia berusaha bangkit dari tanah dengan rasa malu. Bertahun-tahun lamanya dirinya sebagai seorang yang dapat dianggap wakil dari Patriark Manor Naga Bumi, belum pernah ada yang mempermalukannya seperti ini. Apalagi seluruh adegan yang baru saja terjadi, disaksikan oleh semua murid Manor, adalah penghinaan besar baginya. Sungguh sebuah malu yang hanya bisa dihapus dengan kematian. Api kekuningan kembali menyala di sekujur tubuh Ulun Kam Huang ketika dirinya telah berdiri tegak menghadap ke arah Wahna. Tatapan tajam penuh kebencian seolah menghujam ketika mata Ulun Kam Huang berkedip. Kerumunan murid Manor yang menghalangi pandangan karena berdiri mematung di antara Wahna dan Ulun Kam Huang, segera menepi, memberi ruang kepada salah satu master mereka yang dikenal sangat kuat. Pada saat yang sama, di tengah jalan, dua orang murid sekte Bajuldo bersama beberapa orang tetua dan murid Manor Naga Bumi sedang berjalan santai menyusul Diam Fat dan kelompoknya. Kedua murid sekte Bajuldo ini tidak langsung mengikuti rombongan Diam Fat mengejar orang yang mereka cari setelah dari Ras Shakwori. Keduanya berpikir bahwa hanya orang bodoh yang kebetulan sangat menginginkan kematian sehingga mencari masalah dengan Manor Naga Bumi. Meskipun keduanya adalah murid dari sekte Bajuldo yang tersohor dengan kebesaran dan kekuatannya, kedua orang murid ini juga tahu dengan jelas siapa-siapa saja dan kekuatan apa saja yang bersama Tuan Muda Keluarga Naga itu. Adalah tidak mungkin bagi orang yang mencari masalah dengan Manor Naga Bumi dapat lepas atau melarikan diri dari Tuan Muda Diam Fat. Oleh karena itu, keduanya sempat bersantai sebentar di rumah bordil terdekat untuk mengecek segala sesuatu yang terkait dengan onderdil kehidupan. Gelak tawa penuh kebahagiaan benar-benar dinikmati oleh kedua murid sekte Bajuldo yang begitu terhormat ini. Ada apa? Tanya salah seorang murid sekte Bajuldo begitu melihat Simrawut yang berlari kencang. Meski dikatakan berlari, pada dasarnya Simrawut sedang melakukan dua hal, yaitu berlari dan terbang. Tapi karena prosesnya bergantian antara lari dan terbang melesat dengan ritme waktu yang sangat cepat, orang biasa atau kekuatan yang lebih rendah dari Simrawut akan melihat Simrawut hanya dalam posisi berlari. Kebetulan. Tuan Muda. Di sana. Kata-kata yang terucap dari mulut Simrawut masih tergagap dan kacau. Napasnya yang tersengal dengan raut wajah penuh kekhawatiran membuatnya sulit untuk berbicara dengan lancar. Apa yang terjadi? Murid sekte Bajuldo yang lain kembali bertanya dengan penasaran. Tuan Muda Diam Fat. Dia. Kalimat Simrawut terputus begitu melihat dua orang murid sekte Bajuldo dan beberapa murid Manor lainnya melesat meninggalkannya. Terutama para tetua. Tetua dan murid Manor yang bersama dua orang murid sekte Bajuldo adalah tetua dan murid Manor yang sengaja diperuntukkan bagi keduanya dalam hal pengawalan. Mengingat dua orang murid ini tergolong istimewa. Kekuatan mereka hampir setara dengan kekuatan pengawal yang mendampingi Tuan Muda Keluarga Naga dalam berbagai aktivitas. Setidaknya, yang paling rendah dari mereka adalah setara dengan Hang Wesber dan Hang Honok, yakni tahap kaisar alam tingkat menengah. Namun, itu adalah para pengawal yang tampak. Masih ada beberapa orang lagi yang melakukan pengawalan dari balik bayang-bayang. Kenapa mereka tidak menunggu aku menyelesaikan kata-kataku? Menambah masalah saja. Mengatakan itu kepada dirinya sendiri, Simrawut berlari lagi menuju Manor Naga Bumi. Mengingat kekuatan dari pemuda desa yang pernah melemparnya hanya dengan bersin, membuat Simrawut tidak berani menunda waktu. Pada saat ini, Wahna melangkah perlahan-lahan menuju arah Ulun Kam Huang, sambil sesekali melirik ke arah Diam Fat dan mengelus dagunya yang tidak ada sehelai rambut pun. Begitu sampai pada kerumunan murid Manor yang telah menepi ke sisi jalan, Wahna berhenti, lalu menoleh ke kanan, menatap Diam Fat yang lututnya sudah tidak berhenti bergoyang, gemetar ketakutan. Meski begitu, Wahna termasuk kagum dengan daya Diam Fat yang tergolong cerdas dan cepat dalam menilik situasi yang telah terjadi. Tuan Muda Keluarga Naga ini sama sekali tidak berani menatap matanya secara langsung, tapi menatap bagian wajah Wahna yang lain agar tidak tertuju pada pupil matanya. Hal ini menunjukkan bahwa adegan jatuhnya belasan murid Manor tanpa diketahui penyebab pastinya. Diam Fat telah memperkirakan penyebab itu secara akurat, yaitu pandangan mata Wahna. Terlepas itu kebetulan atau tidak, tapi tindakan pengabaian melihat pupil mata secara langsung adalah cerdas menurut Wahna. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Diam Fat berkata dengan gugup. Jarak antara dirinya dengan pemuda desa ini hanya kurang dari 5 meter saja. Ulun Kam Huang saja yang berada pada tahap Satria Suci dilemparkan begitu saja. Bagaimana jadinya jika dirinya yang tiba-tiba dipukul oleh pemuda desa ini? Bukankah dirinya akan langsung mati? Berpikir seperti ini, Diam Fat segera mengambil langkah mundur tanpa sadar. Seluruh bulu kudunya berdiri sebelum dia menyadarinya sendiri. Tapi kemudian, Diam Fat dan kerumunan murid Manor yang lain di sekitarnya melihat dan mendengar pemuda desa itu mendesah agak panjang, lalu mendecakkan lidahnya. Sika. Namun,
Alangkah terkejutnya semua murid Manor di detik berikutnya, terutama murid Manor yang berkerumun di dekat tuan muda keluarga naga mereka. Seiring decakan lidah pemuda desa itu, tuan muda mereka dikirim terbang dengan tubuh berputar ke udara, melaju landai ke sisi jalan lebih dalam, jatuh pada sebuah pohon, tersangkut di dahan pohon dengan kepala menggantung di bawah. Bajingan, berani sekali kamu menyakiti tuan muda keluarga naga. Ulun Kam Huang meraung marah begitu melihat Diam Fat dilemparkan begitu saja oleh pemuda yang katanya adalah pemuda desa itu. Meski orang lain tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana Diam Fat dapat terlempar hanya karena decakan lidah, Ulun Kam Huang dapat merasakannya walau hanya sekilas. Ada energi aneh yang meledak dari tubuh pemuda bertubuh kurus itu, menembak ke arah Diam Fat dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti oleh Ulun Kam Huang. Andai saja Ulun Kam Huang adalah seorang satria suci biasa, dapat dipastikan dirinya tidak dapat melihat sedikit pun tembakan energi aneh dari pemuda desa itu. Api kekuningan yang menyelimuti tubuh Ulun Kam Huang semakin menyala, melonjak ke atas dengan banyak kilatan hitam pada setiap ujungnya. Dengan mengepalkan kedua tangan, Ulun Kam Huang menekuk kedua siku, menghentakkan kedua tangannya ke depan, lurus ke arah Wahna seraya berteriak. Teknik Ebongen. Tidak menunggu sedetik setelah Ulun Kam Huang memekik, api kekuningan dengan ujung kilatan hitam yang menyelimuti tubuh Ulun Kam Huang lepas dari tubuhnya, melesat ke arah Wahna dengan sangat cepat. Seiring lesatan itu, api kuning berujung kilatan hitam itu berkembang menjadi semakin besar, seolah-olah akan menelan Wahna dan segala sesuatu yang ada di sekitar. Kerumunan murid Manor yang berada di sebelah kanan dan kiri Wahna segera menghindar, mencari tempat aman agar tidak terkena dampak yang mengerikan. Bab ke-408. Tentu saja semua murid Manor Naga Bumi mengetahui dengan jelas seperti apa dahsyatnya kekuatan dari gumpalan api raksasa dari Ulun Kam Huang itu. Pernah suatu ketika dalam sebuah ekspedisi mencari harta, kelompok Ulun Kam Huang dihadang oleh segerombolan monster raksasa yang ganas dan menakutkan. Tidak sedikit dari murid Manor Naga Bumi tewas dalam pertempuran melawan kawanan monster yang besarnya hampir serupa dengan sebuah rumah. Tapi begitu teknik Ebongen milik Ulun Kam Huang diluncurkan, tidak satupun dari monster-monster raksasa itu yang mampu menahan. Semua mati dengan tubuh yang hangus terbakar. Namun, tatapan tidak percaya kembali muncul dari semua orang pada saat ini, terlebih Ulun Kam Huang sendiri. Begitu gumpalan api raksasa kuning berujung hitam itu akan mengenai tubuh Wahna, seolah-olah api raksasa itu menabrak dinding penghalang transparan, menyebar ke sisi, sama sekali tidak mengenai pemuda desa itu, bahkan sehelai rambut pun tidak. Wahna tersenyum menyeramkan ke arah Ulun Kam Huang, melangkahkan kakinya dengan santai tapi mantap, mendekati Ulun Kam Huang yang masih berdiri tercengang di tempatnya. Tersentak dari keterkejutannya, Ulun Kam Huang semakin terkejut melihat pemuda bertubuh kurus itu berjalan ke arahnya dengan senyum lebar menghiasi wajah. Tapi, yang membuat Ulun Kam kian kaget bukanlah langkah mendekat dari pemuda desa itu, melainkan api raksasa yang telah dirilis dari teknik Ebongen miliknya tidak menghilang setelah menabrak penghalang yang tidak terlihat oleh mata. Gumpalan raksasa api kuning berujung hitam tetap berada di sekitar tubuh pemuda desa itu, seolah-olah berkumpul dan menyala di sekeliling pemuda itu untuk menunggu perintah. Sambil melangkah pelan, tangan kanan Wahna terangkat dengan siku menekuk, jari telunjuk mengacung. Keempat jari sisanya mengepal ringan. Nyala api kuning berujung hitam itu kian membesar, melonjak dengan cilatan lidah api yang semakin hitam dan lebih pekat. Tentu saja hal ini membuat Ulun Kam Huang dan semua murid Manor Naga Bumi kehilangan warna wajahnya. Mereka dapat merasakan besarnya kekuatan yang terpancar dari aura api yang membara di sekeliling tubuh pemuda desa itu. Detik berikutnya, langkah Wahna berhenti, lalu dia menggerakkan jari telunjuknya yang mengacung ke depan tanpa mengubah posisi kepalan tangannya. Api besar berwarna kuning dengan cilatan ujung kehitaman itu melesat ke langit, berhenti pada jarak sekitar 100 meter, membuat langit yang cerah berubah menjadi kuning kehitaman. Tidak menunda, api besar itu berubah menjadi martil raksasa lengkap dengan gagang. Ujung martil mendongak, lalu melaju ke arah Ulun Kam Huang yang masih berdiri dengan tatapan bodoh. Tentu saja semua orang tahu bentuk apa yang terwujud dari kobaran api menakutkan itu. Tapi yang membuat semua kepala berpikir bingung, belum pernah satupun dari mereka yang melihat atau mendengar jenis kekuatan membentuk wujud senjata dari alat pertukangan. Sepanjang yang semua orang ketahui di kerumunan, senjata yang terwujud dari sebuah teknik, setidaknya adalah pedang, mata tombak, mata panah, cakra dan senjata-senjata dahsyat lainnya yang memang untuk seorang pendekar dan mewakili sebuah kekuatan. Tapi di depan mata mereka saat ini, semua itu tidak berlaku. Semua itu menjadi omong kosong belaka, atau mungkin sudah ketinggalan zaman karena bentuknya hanya itu saja. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang dapat menerkanya. Senjata macam apa itu? Kenapa benda itu seperti martil tukang kayu di sebelah rumah tetanggaku? Gumam takjub seorang murid Manor, keheranan dengan perubahan wujud dari energi kobaran api. Mungkin ini senjata jenis baru. Sahut murid Manor yang lain, pun sama menatap takjub ke udara. Sedangkan ketiga pria berbadan besar yang berada di sekeliling Kalendai, tidak kalah takjubnya dibandingkan tatapan para murid Manor yang kepalanya mendongak ke atas. Melalui telepati, Woronya Polto bertanya kepada dua saudara sumpahnya, apakah kalian pernah melihat jenis senjata seperti itu? Pernah. Sahut kedua pria besar yang lain secara bersamaan. Kapan? Seketika Woronya Polto bertanya tanpa menggunakan telepati lagi. Sekarang. Sahut kedua, pun bersamaan. Woronya Polto tidak lagi bertanya atau menanggapi. Kedua saudara sumpahnya ini sepertinya mengharapkan dirinya untuk segera menampar kepala mereka berdua. Ulun Kam Huang bertindak cepat. Dengan tergesa dirinya menggerakkan kedua tangannya dengan melambai menyilang. Seketika cahaya kuning kehitaman menyilaukan muncul dalam radius 1 meter di sekeliling Ulun Kam Huang, membentuk kubah setengah lingkaran di mana Ulun Kam Huang berada di dalamnya. Dentang. Suara benturan dua energi terdengar memekakkan telinga. Namun suara benturan itu tidak seperti benturan dua energi, melainkan lebih mirip dengan suara lonceng besar yang dipukul, berdengung hingga membuat beberapa orang harus mengerahkan energi di tubuh mereka untuk mengurangi dampak getaran gelombang. Tapi bagi mereka yang sedikit terlambat melapisi tubuh mereka dengan energi, tubuh mereka bergetar tidak berhenti seperti sedang menggigil karena cuaca ekstrim yang sangat dingin. Melihat perisai yang dirilisnya mampu menahan pukulan dari wujud aneh api tekniknya sendiri, Ulun Kam Huang menyeringai. Bahkan sudut mulutnya sempat terangkat, mengejek pemuda desa bertubuh kurus itu. Tapi seringai Ulun Kam Huang tidak berlangsung lama,
Energi berbentuk martil tukang bangunan itu kembali mendongak, lalu jatuh memukul perisai kubah setengah lingkaran yang melindungi tubuh ulun kampuang. Dentang! Suara berdengung kembali terdengar dan menggema. Beberapa batang pohon tampak retak akibat getaran gelombang yang begitu kuat. Tapi perisai energi milik ulun kampuang tetap bersinar cemerlang. Kokoh tidak tergoyahkan sama sekali. Bahkan retakan kecil pun tidak terjadi. Sudut mulut ulun kampuang tidak lagi terangkat, tapi terbuka dengan suara tawa penuh penghinaan. Hahaha, kamu pikir dapat mematahkan perisai energi yang terkenal tangguh ini? Kamu benar-benar bermimpi, bocah. Hahaha. Namun, begitu tawa putus-putus terakhir itu berhenti, api besar berbentuk martil raksasa itu kembali mendongak, menjatuhkan ujungnya sekali lagi ke arah perisai ulun kampuang. Dentang, 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 dentang. Kini, martil raksasa yang terbentuk dari energi api kuning kehitaman milik ulun kampuang itu tidak berhenti setelah memukulkan ujung martilnya. Tapi terus berulang tanpa jeda hingga tidak tahu berapa kali perisai kubah setengah lingkaran itu dihantam dengan suara berdengung yang menakutkan. Ulun kampuang serasa ingin menangis saat ini. Dirinya tidak menyangka bahwa energi api miliknya sendiri akan menghajarnya tanpa memberinya waktu untuk bernapas. Dan yang lebih membuat ulun kampuang tertekan, energi api membara berbentuk martil itu tidak menghilang. Seolah-olah kandungan energi dari kobaran api itu tidak pernah habis setelah mengenai sasarannya. Padahal, sebelumnya ulun kampuang sempat berpikir bahwa 2 atau 3 kali hantaman, energi berbentuk benda aneh itu akan lenyap bersamaan dengan habisnya energi yang terus bergulir di dalamnya. Tapi sungguh di luar perkiraannya, martil raksasa itu seolah menganggap dirinya adalah sebatang paku yang harus segera ditancapkan ke permukaan bumi. Dan benar saja, setelah entah berapa kali martil raksasa itu memukul tanpa jeda, perisai ulun kampuang hancur menjadi ketiadaan. Ulun kampuang ditumbuk oleh martil raksasa yang terbentuk dari energi api miliknya sendiri, tepat di kepala. Tidak ada suara ledakan, tidak ada suara gemuruh yang terdengar begitu energi api berbentuk martil itu mengenai tubuh ulun kampuang. Yang terdengar adalah suara mendesis seperti api laskar bit yang sedang memotong besi baja, menghanguskan tubuh ulun kampuang secara keseluruhan. Ulun kampuang yang posisinya masih berdiri di tempatnya, jatuh ke tanah, tapi tidak seluruh badan, melainkan anggota badannya jatuh satu persatu yang dimulai dari kepalanya, lalu kedua lengan, dada, hingga kedua kaki. Di detik berikutnya, potongan tubuh ulun kampuang yang telah menghitam itu hancur menjadi butiran debu, lenyap bersama hembusan angin senja yang menerpa. Para murid manor yang berkerumun di sisi jalan segera mengambil langkah mundur tanpa sadar. Mereka lebih menepi ke pinggiran hutan dengan keringat dingin yang membasahi badan. Pemuda desa yang mereka anggap tampak biasa ini ternyata memang adalah perubahan wujud dewa kematian seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Menakutkan dan mengerikan. Terlebih bagi Diam Fat, yang mana kaki kirinya masih tergantung di atas pohon. Dia melihat dengan jelas bagaimana salah satu orang yang merupakan tangan kanan ayahnya yang kuat mati menjadi ketiadaan oleh benda aneh raksasa itu. Kengerian dan ketakutan yang tidak terlukiskan kini benar-benar merayapi tubuhnya. Ingin rasanya Diam Fat berteriak memanggil para pengawal kuat lainnya. Tapi apa dah, dirinya hanya membawa ulun kampuang seorang. Namun tiba-tiba, sebuah gumpalan api kuning kehitaman sebesar bus pariwisata yang ada di bumi, melaju ke arah wahana dengan kecepatan bak meteor yang jatuh dari langit. Gumpalan api kuning kehitaman itu adalah serangan gabungan dari selusin orang yang baru saja tiba bersama 2 orang murid sekte Baju Do. Kekuatan mereka paling rendah adalah tahap kaisar alam tingkat ke-9 awal, bahkan 2 di antaranya memiliki kekuatan yang sama dengan ulun kampuang. Tentu saja kemarahan memenuhi kepala ke-12 orang ini begitu mereka mendapati ulun kampuang mati dengan tubuh yang menghilang, bahkan aromanya saja sudah tidak ada. Meskipun selusin orang ini tidak lebih tangguh dari ulun kampuang, dengan serangan gabungan yang mereka luncurkan, mereka sudah dapat memastikan bahwa orang yang membunuh ulun kampuang akan mati tanpa tubuh yang utuh. Wahana melompat mundur ke udara, sepersekian detik sebelum gumpalan energi api kuning kehitaman itu menghantam lantai jalan tempat Wahana berdiri sebelumnya. Boom! Ledakan besar menciptakan lubang yang dalam di tengah jalan utama, hingga mencapai kedalaman 5 meter lebih, memutus jalan dari 2 arah. Gelombang kejut yang dihasilkan menghempas para murid manor yang berada di kedua sisi jalan. Beberapa hanya bergeser dengan pari tercipta di tanah, beberapa terlempar lebih dalam ke tepi hutan. Beruntung Kalendai dan ketiga orang berbadan besar yang bersamanya berada pada jalan yang agak jauh di belakang Wahana, termasuk para murid manor yang menghadang dari arah berlawanan. Diam Fat yang melihat para pengawal kuat telah datang dengan serangan dahsyat. Hati dan jiwanya melompat dengan bahagia. Raut wajahnya seketika menyeramkan ketika seringai muncul dari sudut mulutnya. Rasa takut yang merayap di pikiran, rasa ngeri yang menjalar di seluruh badan, hilang saat ini juga. Digantikan dengan keberanian luar biasa disertai kesombongan tanpa batas yang memang menjadi kebiasaan dirinya sejak usia dini. Rasa kepercayaan diri Diam Fat naik ke titik yang lebih tinggi. Dia yakin bahwa 12 orang pengawal kuat ini akan benar-benar mematahkan tulang belulang pemuda desa bertubuh kurus itu. Pandangan Diam Fat beralih ke ujung jalan yang lain, memekik ke arah murid manor yang menghadang di dekat Kalendai. Bunuh mereka semua. Bab ke-409. Mendengar perintah yang suaranya mendesis dari Tuan Muda Keluarga Naga, semua murid manor naga bumi yang posisinya berdekatan segera mengambil sikap siaga. Tapi, para murid manor yang berada di dekat kelompok 4 orang Kalendai masih tertegun dengan semua rentetan peristiwa. Serang. Pekik panjang salah seorang murid manor Kaisar Alam membuat kerumunan para murid manor tersentak, sadar kembali pada kenyataan. Entah siapa yang memulai, puluhan orang murid manor yang berada jauh di belakang Wahana meraung marah. Mereka melesat ke arah Kalendai dan ketiga pria berbadan besar. Posisi Kalendai dan ketiga orang pria berbadan besar memang telah mundur beberapa meter lebih jauh ketika melihat ulun kampuang diselimuti api kekuningan dengan jilatan hitam.